Selamat hari Senin kawan-kawanku semua. Minggu ini banyak pertandingan yang sebenarnya BAU kalau bahasa gue, business as usual gitu. Jadi kebanyakan tim-tim yang memang sudah diprediksi menang ya menang gitu kan. Yang saya prediksi kalah ya kalah gitu. Mungkin ada satu tim yang ngagetin gitu, ngasih warna lah. Tapi sih saya sih ya gitu-gitu aja gitu. Siapa? Gue hari ini temenin cuma bertiga hari ini sama Papai dan Karim karena Basya lagi berhalangan. Basya lagi Astagfirullahaladzim. Lo enggak biar orang sakit kan mesti kan berhalangan. Bukan sakit. Basya lagi ambil license pelatihan. Terus habis ini bias kelar loh. Jadi seminggu libur dulu. Ya kan dia baru balik minggu depan. Nextnya gue guys langsung ngambil license UFA Pro. Mana bisa langsung lompat. Ball boy. Lah gue sekarang udah sampai di tahap Asia gue. Asia. Asia. Dan guys jangan lupa 5.000 yang paling susah adalah 5.000-nya gerombol. Jadi ya, bantu kita untuk mencapai 200.000 subscribe sekarang. Dan jangan lupa kita punya produk ini, Wembley Original Perfume by Gamal dan Grombol. Terus jangan lupa kalau kalian mau mengambil mau punya side hustle, pendapatan tambahan gitu kan, yang masih kuliah, mungkin kalian bisa ikut ke clipping, ngedit video Grombol, posting di sosial media dan mendapatkan reward. Kalau mau daftar, linknya ada di deskripsi video ini, oke, langsung aja. Ini ada tim yang unstoppable, menang terus dan menangnya meyakinkan. Dan tim ini menurut gue dia diisi sama pemain-pemain personel yang sedang on fire. Dan memang kalau memang on fire mereka tuh world class gitu. Inilah Real Madrid yang baru saja menang 4-0 lawan Valencia. Kenapa gue bilang banyak yang on fire tuh world class? Kayak kita ngomongin Mbappe tuh one of a kind. Lo cari di luar gak ada kayak Mbappe. Bellingham udah balik ke form. Itu juga sama Güler, Vini, Carreras, hampir semuanya tuh on form gitu, dan ya mereka ready to grab the title menurut gue. Ya menurut kalian simpel aja Madrid Valencia? Ya simple menurut gue, kita nemuin chemistry yang benar-benar udah jadi di Arda Güler dan Mbappe. Itu benar-benar chemistry yang harus ada setiap match mereka berdua. Dan ini game nunjukin kalau misalnya yaudah deh, ini tim emang, gue nggak tahu Xabi Alonso ngomong apa dan ngelatihnya gimana. Cuman suatu hal yang jadi gini, dari Ancelotti itu dia dibikin bondingnya. Betul. Itu sama Ancelotti dibikin, lu tuh gini harus sohebe gitu. Ballon d'Or nggak usah dateng, sohib kita kayak gitu-gitunya. Nah kalau bab itu Zangzer. Iya, cuman sama Xabi Alonso dibikin, lalu dia sohibi, nih taktiki gitu dia. Dari sohibi ke taktiki. Dia maksud lo si Ancelotti nggak ada taktik? Nggak, di akhir udah sohibi. Oh udah, mainnya model teman aja. Iya, taktikinya mana? Hah? Taktiknya Ancelotti. Taktikinya di Xabi Alonso akhirnya. Ya, Xabi Alonso kan rigid parah. Cuman dia bisa ngegabungin sohibi dan taktiki menjadi satu. Menjadi taktik sohibi. Yang paling menarik di match ini sebenarnya starting line up ya. Karena dua pemain yang gak pernah start bareng akhirnya start bareng. At least di eranya Alonso ya. Ya itu. Yaitu Güler dan Bellingham. Itu dia. Dan mereka start bareng. Bellingham mengisi posisi yang Güler biasa isi di belakang striker, Gülernya di belakang. Tapi di atas lapangan mereka sangat dinamis untuk tukar-tukaran. Jadi kadang Bellingham yang punya peran sebagai lebih deep gitu, terus Güler yang lebih ngambil bola, nyerang, masuk ke box atau sebaliknya gitu. Nah, Pai, lu ngelihatnya gimana, Pai? Sebenarnya mereka ini bisa main bareng hanya untuk lawan-lawan tertentu kayak contoh Valencia, atau memang ini bisa jalan nih. Kasarnya adalah Bellingham yang mungkin dari keduanya, Güler sama Bellingham punya kualitas yang cukup untuk nemenin Tchouaméni gitu. Sinyal. Sinyal. Enggak itu. Oh, enggak ada operator tadi. Udah gitu. Langsung. Dia menurut gue ini ya, Bellingham itu muncul ketika lawan Juve kan. Ketika lawan Juve kita lihat Bellingham sama Güler. Dari 3 game terakhir Madrid kayaknya emang Xabi Alonso mau nge-push kalau Bellingham sama Güler itu harus bisa main bareng.
Ya. Ya kan? Gimana caranya Guler harus ngisi sisi White yang ditinggalin. Ya. Kalau emang Bellingham masuk ke dalam box Gantian. ya pokoknya rotasi yang lumayan oke lah gitu. Ya. Yang penting fixnya itu Mbappe sama Vini tetap ada di orang terdepan. Jadi menurut gue Xabi Alonso itu akan nge-push. Kalau Bellingham ini akan jadi, kita bisa lihat zaman dulu tuh siapa ya yang benar-benar everywhere, lo kemana ada bola dia ada anytime. Kamavinga? Enggak, maksudnya di belakang di zaman sebelum ini. Ya kita kayak dulu kan ada CDM yang engine gitu. Scholes. Ya kayak Kante lah, paling gampang. Scholes juga ada depan box, cuma ini lebih dari itu. Dia harus bermain bisa sebagai nomor 9,5 mungkin. Bisa harus main 9,5, harus bisa nomor 6, harus bisa nomor 8. Gimana Tchouaméni yang nggak bisa, maksudnya Tchouaméni sebagai nomor 6 murni, Bellingham ada jadi nomor 2-nya, ada shadow-nya. Guler nomor 10, dia jadi shadow-nya juga. Ketika Mbappe turun harus bantu, dia harus jadi shadow-nya juga, masuk ke box. Jadi menurut gue ini Bellingham akan jadi poin pentingnya Xabi Alonso untuk run ini sih menurut gue. Itu gila banget sih menurut gue. Dua ini kemarin sih Bellingham cukup cepet gitu loh integrasinya, dari dia bekas cedera kemarin sempat lemot, peaknya di El Clasico, dan kemarin nunjukin lagi kualitasnya gitu. Dan cepet aja ini Madrid bisa dikejar nggak nih sama Barca nih? Karena Barca juga baru menang nih. Gue sejauh ini kalau kita berkaca di season lalu kan mereka sempat beda 6 poin atau berapa. Madrid di atas juga akhirnya kebalap juga. Nah, cuman squad fitnessnya, squad ready-nya, sharpness-nya, materinya juga kayak kalah Barca ya. Betul sekali. Menurut gue ini materinya, godokannya bagus banget. Dan ini nggak main-main. Madrid come for the title. Dan tergantung sih. Ya emang kalau untuk La Liga mungkin jauh ya. Kayak Barcelona tuh di La Liga musuhnya terlalu banyak. Kayak dia banyak kriptonan kecilnya, cederanya sekarang. Apalagi dia punya apa sebutannya kalau fisioterapi ya? Yes. Fisioterapinya yang tahun lalu dia bilang kita akan ngurangin cedera. Di musim ini malah tambah parah. Ya. Dan menarik, mereka menang lawan LC 3-1. Dan ini menang juga dengan manner yang cukup oke lah. Maksudnya setelah kalah di El Clasico, mereka datang dengan kepercayaan diri. Belum lagi terpak sama drama-dramanya si bocil Lamine Yamal, tapi malah si bocilnya juga bisa golin gitu. 3 penyerang depan termasuk Fermin, semuanya kontribusi sama gol. Rashford golin, Ferran golin, Lamine golin, Fermin assist gitu. Jadi so far gue ngeliat ada cahaya lah untuk mereka ke depan gitu. Dan mungkin kalau kita ngomongin Rashford nih Rim, spesifik Rashford. Yes. Dia having a good season bro. Emang dia selalu having a good season. Nggak jangan gitulah. Apaan sih? Ayolah, kemana? Ayolah. Sebelum di loan kemana musim itu? Aston Villa. If he play, he good. Gue bilang Caesar, bukan he's a good player. Lo enggak? Gue bilang dia lagi memiliki musim yang sangat baik, menit bermainnya bagus, setiap main perform gitu loh. Lo iya, problemnya dia Amorim kan adalah dia nggak dikasih waktu, nggak dikasih game. Amorim lo nggak cocok sama gameplay gue, ya lo keluar. Iya. Mau gimana, shit happen. Cuman gue dari dulu kan selalu bilang ini bukan pemain kelas. Emang bukan main jelek. Bukan main kelas B, bukan pemain kelas A. S. A plus. Enggak S, lebih A plus. Iya, A plus mau ke S dia. Yang berat dia. Pemain yang berat untuk bertahan juga, makanya gak cocok skema Amorim. Nah iya, cuma kan akhirnya dia sekarang mencoba untuk gue sekarang bisa juga nih. Gue bisa defense juga kok gitu. Gue bisa ini gitu ya, dan mungkin environment yang lebih sehat juga ya. Kan dia ngomong tuh waktu awal-awal, dia ngomong sama Gary Neville ya, bagaimana di Barcelona tuh dia lebih enjoy, lebih maksudnya secara training, secara organisasi di Barcelona tuh lebih sehat lah. Dia ngasih tanda itu Rim. Lu jangan deny dong. Lu dari mulut dia sendiri kok. Enggak, dia bilang I have other most respect for United. Lo gak ada urusannya Rim. Dia bilang it's where I come from. Bellingham juga respect sama Birmingham. Iya pantas lah kalau itu. Apakah kita mau bilang Birmingham itu punya organisasi yang bagus? Jadi, apakah kita pernah bahas macam Birmingham? Ya enggak. Cuma maksudnya kalau pemain respect sama klub sebelumnya, apalagi klub dia dari kecil, bukan berarti nggak ada masalah di sana. Tapi yang clear adalah dia bilang di Barcelona beda banget. Ya emang beda banget mungkin.
Mungkin karena kamera tidak tertuju pada dia juga. Betul juga, iya. Jadi pressure nggak pentingnya itu hilang. Dia masuk ke tim yang orang-orang all eyes on Lamine Yamal. Iya. They doesn't expect Dia bisa him fokus, to do bisa anything apa. gitu. Iya, dan dia datang sebagai Opsi kedua opsinya Rafinya kan, bukan Betul. sebagai orang pertama. Nah iya, dia datang without pressure, ya beda lah dengan di saat di MU. Hatta pemain ketujuh kita di starting di bench juga orang-orang bakal ajak ngomongin kan. Kok dia di bench duduknya kurang bagus ya cara duduknya ya. Itu yang paling parah sih orang bagaimana MU itu menjadi bahan baku untuk konten ya, itu paling parah menurut gue di waktu Amorim buka tactical board di Grimsby. Iya. Yang menurut gue pribadi itu normal senormal-normalnya. Kok bisa jadi meme tuh gimana sih? Iya. Bukan hanya yang bisa punya ide, ini meme nih satu, ya kan? Terus yang kedua, orang-orang yang nge-repost atau nge-modifikasi kan banyak tuh. Apa yang dianggap lucu dari situ gue gak paham. Di otak mereka mungkin kaget aneh kali kalau pelatih itu buka taktik nyoba ngotak-ngatik tuh di otak mereka, loh kok gini ya gitu ya. Perasaan setahu saya pelatih cuma bisa berdiri teriak-teriak jadi deh gitu. Itulah kita kadang-kadang Itu sebetulnya works hitungannya kan. dan Itu works. sebelum 2 sama kan itu. Sebelum 2 sama betul. Iya. Masukin Maguire dan 2 sama. Maguire di push itu kan taktik bener, lihat ini di push naik semua. Jadi tuh barang. Ya, baik lagi sebenarnya kita ke Barcelona. Kemarin mereka menang 3-1, masih kebobolan, nggak ada masalah. Kebobolan pun dari transisi karena mereka bermain cepat dominan ke depan. Mereka ngandelin long ball. Mereka salah satu chance creation mereka tuh dari long ball. Dan menarik ya, ini Barcelona loh. Mereka dari long ball dan fight untuk second ball. Itu kalau lihat kansnya banyak banget tuh kayak gitu. Betul. Bola dari Eric Garcia ke belakang backnya LC, nanti ada second ball, nanti diambil sama Fermin atau siapa, langsung jadi peluang transisi gitu. Nah, lu ngelihat ini akan menjadi resep sementara apa Hansi Flick bakal udah gini dulu deh sampai Emang mereka kayak begitu kan Paulnya aslinya. Hitungannya mereka tuh benar-benar agresif kan. Hansi Flick tuh datang selalu dengan nunjukin mereka seagresif gimana. Dengan high lane-nya, dengan ini. Mereka tuh mau create chaos dan the domination of the game. Walaupun sekarang dengan cara long ball-nya pun tetap mereka mau memegang bolanya. Mereka mau mengontrolnya. Di bagian attack-nya Barcelona itu tuh nggak begitu kita peduliin karena attack-nya selalu bagus. Nggak pernah orang nge-pinpoint kesalahan di attack-nya. Apalagi Yamal dengan yang akhirnya Yamal berani benar-benar masuk ke dalam untuk nyetak gol inside the box-nya itu. Cuman yang problem adalah rest defense-nya mereka, out of possession-nya. Itu golnya itu ada sekitar 5 pemain 6 pemain padahal di dekat box-nya mereka. Nggak ada satu pun dapat bola. enggak, itu transisi cepat kan Rafa Mir. Lihat. Itu kan si Rafa Mir lari di cover sama Araujo sama Eric Garcia berdua. Betul. Apa Eric Garcia doang. Nah, terus Eric Garcia misah tuh karena ada runner di belakangnya. Jadi itu bener-bener transisi Rim. Ada Konde juga di belakangnya. Iya. Kalau di belakangnya Eric Garcia. Mungkin Konde cover orang yang lari juga kan. Di belakang Rafa ada Konde. Masih depan box tuh. Kan dia dekat garis box. Di belakangnya ada Konde juga. Nah itu. Iya, artinya kan tapi Rafanya yang lebih decisive kan. Sebelum back-backnya balik langsung dihajar sama dia gitu. Jadi gue ngelihat ya bukan isu dari defending, tapi gue lihat dari konsekuensi dari game plan kalau menurut gue. Ya, tapi kalau gue lihat kemarin itu benar-benar. Jadi siapapun backnya di momen kayak gitu menurut gue, kalau lu dihadapin sama striker kayak misalnya contoh Rafa Mir yang di momen itu kayak gitu, ya susah juga. Ya emang. Decisive dia langsung sebelum balik udah ditendang sama dia gitu. Tapi berapa banyak peluangnya LC? Nah itu. Ya, ada yang kena tiang. Iya. Nah, Ada yang di save 2 kali. Iya. Maksud gue itu Barca main kayak gitu juga ada mungkin ya di luar taktik yang lo bilang, tapi ada ketakutan jangan terlalu lama orang bagian belakang megang bola. Jadi mendingan lo panjang direct atau switch ke depan secepat mungkin. Kalau emang nggak dapat langsung push second ball gitu. Jadi pemain belakangnya emang nggak diiniin. Dan berapa kali kita lihat Fermin harus carry the ball dari sepertiga awal sampai ke sepertiga akhir. Maksudnya gak usah banyak involvement dari backline supaya nggak ada resiko gitu. Iya. Jadi mungkin karena nggak adanya Pedri kali ya. Ya bisa juga karena nggak ada Pedri. Bisa jadi. Ya itu bukti Fermin turun berapa kali dribble.
Ya, berarti posisi masih 5 ya jaraknya. Masih lah. Masih Masih 5. menang terus Iya. dua-dua ya. Atletico juga menang 3-0 lawan Sevilla. Cukup meyakinkan. Lagi-lagi yang membuka pecahan sih. Gol pertama itu penalti. Penalti karena Jose Maria Gimenez disikat kakinya sama siapa namanya? Tanguy siapa? Agak Nianzo. kurang ini sih. Iya. Tanguy Nianzo dihajar, penalti, Alvarez ngambil, klinis, Yang kedua, nah ini lagi-lagi Giuliano nih, counter press, lari bursting dari kanan, cutback, diterima lagi sama Thiago Almada. Seperti gol lawan, persis golnya itu sama banget sama gol lawan Osasuna kalau nggak salah, persis kayak gitu. Minggir dia, tapi bedanya nggak ada counter pressnya, ini ada counter pressnya nih, kelihatan banget etos kerjanya tinggi gitu. Klasik lah, klasik Atletico. Terus yang ketiga gol itu Griezmann yang mengukuhkan 200 gol untuk Atletico Madrid. Dia udah di posisi nomor 5 kalau nggak salah. Iya. Tapi gue nyayangin Griezmann juga tuh ada satu momennya dia yang 1-on-1 boleh ke langit. Iya, sebelum golnya. Itu iya, sayang banget. Sayang. Ya, jadi itulah untuk La Liga. Untuk Serie A ada apa nih, Pak? Serie A apa? Ada pergerakan apa di Serie A? Ada yang baru menang nih. Ada yang menang Pak Ale. Juve. Ada Bersama Spalletti akhirnya menang, Pak. Sebelum Spalletti menang anjing. Apa? Pas nggak ada pelatih menang lah aja. Iya. Sebelum ini menang 3. Menang 2 kemarin. Enggak, sebelum yang ini semalam kan lawan Cremonese 2-1. Cremonese 2-1. Sebelumnya? Sebelumnya pas pelatih Lawan caretaker Udinese 3-1. Sebelumnya? Sebetulnya kalah sama Como. Pak, bedanya apa, Lazio. Pak? Spalletti sama Tudor sama Mota deh. Jauh lah. Spalletti Secara garis besar aja tuh, Mota gimana, Tudor gimana, Spalletti gimana? Tipis-tipis aja. sebetulnya Tudor sama Mota nggak jauh beda ya menurut gue. Dia bermain dengan satu fullback yang harus ready to carry the ball ke depan, tengah yang nggak rigid, tengah yang benar-benar harus muter, harus fluid, harus cover sana cover sini. Di Spalletti lo bermain benar-benar ya udah. Kalau semalam tuh gue ngeliatnya 3-4-3. Cuma ketika defense lo nyisain 2 striker kan, Vlahovic sama Openda. Cuma tetap filosofi, maksudnya cara bermainnya si Tudor masih ada. Ya. Gimana pemain-pemain yang masih ninggalin posnya, pemain-pemain yang belum tahu harus bergerak kemana ini. Cuman ya di tangan Spalletti mungkin attack kita akan better dibanding yang sebelumnya. Karena Spalletti pelatih yang lumayan berani nyerang gitu untuk Juve sih. Yang menarik sih sebenarnya ini, Pak ya, gue ngelihat ada nama-nama yang kayaknya dipercaya di beberapa game terakhir, ada Kostic, ya kan? Wah, itu. Apakah memang nggak adanya si siapa yang Kolombia? Siapa Cabal atau siapa lagi biasa itu main di wing, left wing, LWB. Juventus fight tim ini. Iya, biasanya kan Cambiaso, kanannya sih Kalulu kalau zaman Tudor. Kalulu main di pinggir ya? Iya, zaman Tudor Kalulu sama Cambiaso. Ntar Joe Mario masuk, Kalulu ke tengah. Sebenarnya ini sih, Pak, gue ngeliat Juve tuh materinya sih agak zangzet juga. Gila gimana? Coop Miners jadi back tengah kemarin. Gila sih itu menurut gue. Itu juga menurut gue, ya emang dia nomor 10, jadi CM, jadi CDM, jadi gila. Left center back. Gimana coba cara main? Yang gue kaget tuh itu Rim, dia punya gelandang-gelandang banyak, Rim, kayak Fagioli, itu siapa lagi tuh? Itu dijual gitu loh. Maksud gue Rovena, jual-jualin sih. No, itu yang di Forest juga bagus tuh. Savona. Nicolo Savona. Enggak, Back Douglas Luiz juga dari Juve kan. Dibuang-buangin gitu, ganti nggak ada. Gue nggak paham tuh kenapa dibuang-buangin. Cuman BTW fun fact guys, apa namanya golnya si siapa? Gol pertamanya gol si Kostic itu adalah second fastest away goal score by a Juventus player in Serie A since 2004 and 2005 after Nicola Legrottaglie effort against Atalanta in April 2008, 46 detik. Kalau ini 85 detik. Asyik. Terus Vlahovic juga punya tempat kayak Pak sekarang ya? Yes. 2 game terakhir. Cuma kalau ngelihat tadi malam lawan Cremonese kayaknya bakal ready to bench lagi sih. Apa jelek banget man. Cuman ada sekali beberapa kali yang dia lari shoot. Cuman lawannya Odero, Pak. Bukan masalah Odero doang. Ini tim harus gimana? Lo punya 3 striker yang 3 jelek. Vlahovic 2 musim terakhir golnya oke banget, banyak. Openda sempat jadi maksudnya sempat jadi top scorer lah. Si Jonathan David juga dia. Iya, udah bertahun-tahun deh jadi saya. Kemana tiga-tiganya sekarang? Di Juve, di Tudor tuh kemana gitu? Kenapa yang lo ngehasilin gol dari
Yildiz, anggap dari orang-orang di belakangnya mereka gitu. Pelatih striker harus dipertanyakan. Hingga kenapa mainin Kostic? Karena Nggak, Kostic itu ready. Atau menurut gua lu memang skema permainan 3-4-3 itu kadang nggak membuat seorang nomor 9 itu jadi focal point, Pai. Kalau menurut gua ya. Lu lihat yang main 3-4-3 pasti nggak ada focal point, lo ngerti nggak? Dia lebih dinamis karena si 9 ditemenin sama si inside forward 2 orang nih. Yang ini juga akhirnya punya peran gitu. Jadi mungkin di tim-tim sebelumnya, kalau setahu gue di si Leipzig itu 4-2-3-1 atau 4-3-3, Openda main di sana. Davids juga mungkin main di skema yang dia punya focal point. Mungkin. Nah di saat dia berubah ke skema yang gini ya mungkin nggak sama gitu. Mungkin. Iya, cuma di awal musim masalahnya tuh ini penyerang. Dia sama semua kita anggap semua nomor 9 ya. Kita anggap walaupun mainnya 4-3-3. Cuman apa yang dihasilin? Berapa banyak banyak chance dari 3 orang ini yang benar-benar bolanya harusnya jadi gol tapi jadi goal kick, jadi corner, jadi segala macam. Ya tapi emang kelas B kan. Itu harus dipahamin. Mereka tuh kelas B. Bagus, tapi bagusnya tuh bukan kelas Juve sebenarnya. Kelas Juve buat sub. Openda, David itu buat sub. Kalau nama-nama kayak gitu iya kan. Cuma harusnya kan mereka ngebuktiin diri dari B jadi A di Juventus. Iya, tapi lu juga gak bisa nilai lah. Sekarang dia masuk musim ini. Musim ini sama Tudor juga turbulensi. Jadi mungkin ya nanti tungguin dulu sampai Spalletti punya game plan yang clear, udah integrasi, baru mungkin kita nilai gitu. Nah, kalau Vlahovic pertanyaan terakhir itu dia menurut tuh A apa B? Vlahovic. Sebenarnya karena hebohnya kan sedunia nih Vlahovic A sebetulnya. Tapi kenapa gitu loh, nggak reach the level terus? Nggak paham, main striker. Ya CS:GO deh, yang lihat di CS:GO. Iya betul. Dia nggak ngasih something yang. Nggak, kalau CS:GO belum menurut gua karena baru banget dan masih muda. Habis di berapa tahun di Fiorentina berapa tahun, di Juve berapa tahun. Di musim pertama, musim kedua ya oke lah. Cuma di zaman di Tudor, habis itu di Mota di Tudor. Nah sekarang nih kayaknya di Spalletti tumpuan pertamanya karena di pressingnya lumayan oke kan. Pressingnya oke banget. Cuma mungkin karena jarang main jadi lepas ke Inggris aja lah ya, Chelsea gitu ya boleh. Ya selama mungkin kalau selama ada harganya sih gue sih Juve pasti lepas gitu selama ada harganya. Dan kemarin lawan Davide Nicola juga pelatihnya. Dan baca. Bukan pelatih main-main juga, dia emang pelatih dari dia tuh. Tapi Cremonese emang strong. Cremonese tuh dipegang tim promosi posisi 9. Gila. Dia dari di Ravenna, di Lumezzane. Ngalahin Milan ya? Hah? Dia ngalahin Milan kan? Iya. Ngalahin Milan. Iya, ngalahin Milan. Di awal. Makanya ini nggak main-main juga nih pelatih. Ini pelatih juga dari dulu kita tahu. Kalau pada ngikutin, gue kan lumayan. Ini Jimmy Vardy gitu depannya. Kalau Jimmy Vardy kemarin. Dan emang musim ini kayaknya menarik ya. Musim ini tuh banyak banget tim-tim promosi yang di liga-liga tuh galak gitu, khususnya Premier League kan. Mungkin kita sebelum ke Premier League, ini masih ada big match Grande Partita Roma lawan AC Milan. Roma yang sebenarnya itu adalah biggest moment mereka secara run untuk Scudetto. Karena mereka dengan kemenangan lawan Milan harusnya mereka bisa menjadi mucuk dia di pucuk. Tapi dia harus menelan kekalahan 1-0 lawan Milan. Milan Allegri yang solid dalam transisi, solid dalam bertahan. Kansnya banyak sebenarnya tapi cuma terjadi gol 1. Nah lu ngeliat gimana Pai? Kesian sih. Napoli, Inter, Milan, Roma semua terpaut 1 poin. Ini siapa yang paling meyakinkan dan siapa yang paling jago sebenarnya sih? Gue kurang paham sebenarnya. Tetap Napoli lah. Tetap Napoli paling gede odds-nya. Enggak pemain di Milan apa ininya sih? Enggak, the best. Dari tim-tim itu tadi ya gue Napoli lah. Kalau lo bahas satu banding satu ya Inter ya masih paling kuat. Cuma kalau whole squad ya Napoli masih terbaik. Jadi si Serie A ini kan selalu bangga kan dengan fans Serie A selalu ngomong kalau liga yang paling seru itu Serie A karena lu race-nya tuh nggak pernah jelas gitu. Siapa yang benar-benar kayak nggak ada back to back. Nggak ada back to back. Apaan 9 kali anjing. Setelah Juve 9 kali tai Farmers. Ya anggaplah gue ngomongin Juve-nya. Gue ngomongin Juve-nya. Gue hitung pasca Covid aja. Yang mana nggak jelas setiap tahunnya gitu. Nah ini sebenarnya gambaran kalau memang sangat kompetitif atau memang nggak ada yang stabil gitu. Itu kan juga dua perspektif tuh. Kayak lo ngomongin, lo bilang misalnya Arsenal atau jangan Arsenal baru banget ya. City sama Liverpool berapa tahun terakhir di Premier League mereka konsisten.
bisa kalau perspektif lo negatif lo bisa bilang Farmers. Kalau negatif. Tapi kalau lo positif artinya ada 2 tim yang matang. Ngerti nggak? Nah ini kita bawa nih kacamatanya ke Serie A. Dari segitu banyak tim gede di Serie A, tapi nggak pernah jelas siapa yang kuat, siapa yang kuat. Nah itu lebih kepada bukan Farmers League secara positif atau memang nggak ada yang stabil Pak secara negatif. Gue ngelihatnya sih ada 3 hal ya. Pertama itu nggak ada kestabilan dari tim-tim lawannya. Maksudnya sebagai kontender lainnya tuh kayak ayo dong gitu. Nah gue baru ngeliat di musim ini semuanya jadi berusaha menjadi kontender. Ada Milan, ada Inter, ada Roma, Napoli. Even Bolonya nyempil di situ. Como pun gak kasih gangguan. Musim kalau Napoli yang gue lihat ketika Napoli juara musim depannya digembosin. Ya. Ya gimana Osimhen ribut ini Kvaratskhelia jadi bench habis itu keluar. Kalau Inter masalahnya menurut gue setelah dia juara kenapa dia nggak bisa naik lagi, kayak udah pemain lo tuh udah overuse sampai final Liga Champions dan lain-lain. Dia udah harus ganti era. Pemainnya peak, umurnya tua, habis tuh. Jadi musim depannya kayak tenaganya udah selesai lah. Harus ada regenerasi dan lain-lain. Milan di tangan Allegri jadi satu yang baru. Milan berapa musim terakhir kan setelah juara 2020 ya? 22 juara lagi ya? Yang sama Ibra kan? Yang this is Italia. Abis itu Italia pokoknya itu deh. AC Milan. Italia bilang ya abis itu ya bukan ada. Milan bilang tuh AC Milan tapi bukan Italia bilang tuh AC Milan. Bilang tuh AC Milan. Kan biasanya kalau menang derby itu Milan punya AC Milan kan? Enggak, bukan Milan bilang tuh Italia kata dia, tapi Italia bilang bukan. Jadi begini Pak. Bukan hanya memiliki kota Milan, tapi kita memiliki Italia gitu. Maksudnya gitu. Itu kan 2022 tuh. Dia menurut gue musim ini akan jadi musim yang paling kompetitif lah dibanding Covid lainnya. Gitu ya. Ya, tapi udah pasti di situ nggak ada Juventus. Ini Juventus masih beda 4 poin doang. Gue yakin Lebih dekat Juventus ke Napoli peringkat 1 daripada Barcelona ke Madrid. daripada Padahal 1-2 Arsenal ke City. Jauh lagi. Kan itu Farmer dulu. Harus diakuin lah. Como juga seri ya sama Napoli ya. Jago tuh Como tuh. Bisa seri Napoli tuh jago menurut gue. Lu setuju gak Rim? Enggak juga sih gue. Enggak juga. Masa enggak? Kalau di Liga lo gak bisa begitu sih, jujur aja. Benar, setuju. Bukan Pak, sekarang gini lo. Cuma di Liga Inggris bisa kayak gitu. Betul. Di Liga Bisa lain apa? gak bisa lah. Bisa apa? Bisa kayak di atas kertas sama di lapangan tuh benar-benar sama. Nah, Ngerti gak sih? Kayak lo kita ngomong Arsenal Ya, Burnley gini, kemarin di gini, atas gini, kertas gini, ya udah Arsenal expected. Gini, Maksudnya gini. clear win. Dan Yes. di lapangan clear win. Enggak gini. Gue ngomong kan dengan konteks. Gue ngomong dengan konteks karena run-nya Como. ini bawa Sekarang dia peringkat 7, Pak. 1. Iya emang. Kedua, gue ngomong bukan dia misalnya contoh dia itu Pisa yang struggling tiba-tiba seri sama Napoli gue bilang jago, bukan. Lu gak pakai sense lah. Lu ngerti ya? Gue ngomongin Como yang udah ngalahin banyak tim juga, ngerti gak? Gitu. Iya emang. Maksud gue kan tadi gue disebut salah satu Como juga. Jadi menurut gue udah itu Menang lawan Juve 2-0. Ya kan? disebut. Lah bener dong. Gue ngomong Dia dengan menang konteks 4 bukan kali. ngasal. Menang 4 kali Serie A kenapa lawan Juve doang sebutnya? Ngalahin Fiorentina 2-1, ngalahin Lazio 2-0. Gue ngomong pakai konteks, Bos. Iya Fiorentina mau degradasi musim ini. Lah, Fiorentina Bukan, lagi jelek maksudnya banget. gue ngomong dengan konteks. Gue bukan ngomong ada Pisa misalnya. iya. Seri sama Napoli jago ya. Nah, Bukan cuman maksud Como kan gua. udah bukan levelnya Lu bisa. kenapa disrespect banget tim Indonesia lo ini? Lo yang punya enggak, orang enggak, Indonesia bukan lo harus masalah bangga ngomong. dong. Lo yang disrespect. Iya. Kan gue bilang tadi Nggak Serie juga, A lu bilang. itu Serie A itu nggak expect kayak Karena gue ngomong itu bukan Lihat Haishiri gue muncul nih. Kenapa muncul lu? Nggak, Kenapa gua muncul? Gue ngomong itu bukan karena seri sama Napoli doang. Masa runnya dia jago ya. Tambah galak nih tim kelihatan. Ngerti gak lo? Ini tim pertama layak di Serie A. itu bisa. Lo masuk gue? Dia pertama layak di Serie A. Yang kedua, dia punya kans besar menurut gue masuk Eropa. Paling gak Conference League. Gila sih tapi ini Gitu loh. Como save kipernya 8. Iya. Nangis darah sih. Nah Sebenarnya itu. kalau- itu loh maksudnya hal-hal kayak gitu yang bikin ada di ini nggak ada jarang. Di mana? Di Itu. liga-liga yang Mana expected sih? tadi. Ngaco lo. Misal di Inggris lebih banyak lagi kayak gitu. DG 16. Bukan. Chelsea kalah sama Sunderland. Itu emang. Lah, aduh. Sekarang gue nanya sama lu against sama dia apa pro sama dia? Nggak paham dia. Lu against sama dia apa pro sama dia?
menurut Papai kalau di Serie A itu begitu dinamiknya. Jadi tim-tim kecil bisa ngelain tim-tim gede. Ya Premier League gimana, Pai? Tadi gue bawa Sunderland Chelsea, lu malah gembosin gue. Iya, soalnya Sunderland lah. Sunderland gampang, ngaco. Sunderland gampang, ini juga astagfirullahaladzim. Gue nonton beberapa game Wiki Como. Gue gak yakin sama Fabregas. Iya. Kecuali di KMU. Gak yakin relatif ke apa? Apa? Gak yakin untuk apa? Gue gak yakin untuk dia itu adalah pelatih yang segitunya, yang orang-orang segila itu sama dia. Apalagi yang sedang absen. Itu kan pelatih yang dipuja total kan sama dia kan. Iya. Sumpah gue gak ngeliat sama sekali. Gue ngeliatnya bener-bener defense-nya tuh berantakannya parah loh. Rest defense-nya tuh parah, automation defense-nya tuh ngaco. Match kemarin kebantu kipernya lumayan loh. Walaupun itu juga berlaku dengan Napoli ya. Di match kemarin iya. Napoli dia bagian attack-nya oke. Bagian attack-nya gue akuin apa namanya, apalagi Nikopas nih setiap game. Hampir setiap game nggak pernah ngeliat Nikopas mainnya jelek gue. Iya memang. Cuman apa namanya, gue ngeliat kalau attack-nya Fabregas mungkin ngerti gimana caranya attack. Gue lagi dengerin lo. Oh iya. Masa gue gak boleh ambil baca? Oh iya. Orang juga gak tahu dia lagi baca. Oh, iya. Bener juga iya. Gak penting. Nah tapi lo harus ngelihat di bagian sisi defense-nya yang berantakan banget. Yang kadang tuh gue ngeliat nih kok sampai segininya. Mereka tuh bedanya kenapa Como sampai di titik ini, gue rasa 100% yang ditanemin manajemennya Fabregas untuk bikin pemain ngerasa mereka tuh spesial itu. Iya, itu bagus juga. Bagus, gue nggak bilang itu jelek. Tim yang baru naik itu bagus banget. Nggak, gini, gue mencoba menerangkan sedikit ya kenapa orang hype sama Fabregas. Yang pertama, Fabregas pemain besar, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Como punya story dari D ke C ke B ke A, dan Fabregas ada mulai B 3 tahun. Nggak ada masalah. Masalahnya dari D kan, lo ngerti nggak? Kalau nggak salah Fabregas dari B itu main dulu, abis itu jadi player coach, abis itu jadi asisten coach, baru jadi head coach. Tahu gua, ngerti nggak? Terus yang bawa ke Serie A tuh Fabregas, atau kalau nggak salah dia asisten coach ke Serie A, baru di Serie A full dia. Dan di Serie A ini tahun kedua kan? Tahun kedua di Serie A, dan tahun pertamanya itu meyakinkan lah untuk menjadi tim Serie A. Gak mungkin dong tim dengan konteks dari D gue bilang mau jadi contender Scudetto, kan gak masuk akal. Itu satu, dua. Yang ketiga yang menarik dari orang khususnya kayak Basya misalnya, karena dia menurut dia, dan ini gue dengar dari banyak pihak juga, bahwa Fabregas membawa warna lain di Serie A. Ngerti gak? Dia bawa filosofi Spanyolnya, ngerti gak sih? Yang keempat, ini tim berakar ke Indonesia, jadi wajar kalau kita punya sentimen positif sama Como. Yang kelima, gue mau di Bang Karim. Como kebobolan paling dikit nomor 2 di Serie A. Cek rest defense. Ini gue cek data lo ngomong tadi. Oh, boleh begini. Yang kebobolan paling dikit pertama itu Roma 5 gol, yang kedua itu Como 6 gol. Begini Pak Mak, kita sebelum kita melihat suatu statistik itu gua eye test. Oke. Gue jujur karena eye test gue kan nggak sering. Nonton Como tuh nggak sering, paling sekali 2 kali. Ya gue ngeliat perjalanannya aja, terus gue liat datanya, oh kebobolan dikit nih. Nah, gitu. Eye test gue nggak masuk soalnya. Oh gitu. Di 3 game week terakhir eye test gue nggak suka. Oke, lo mungkin nggak selera. Enggak. Jangan meyakinkan. Orang gue bilang kalau di KMU gue seneng. Tapi lo nggak bisa nyalain juga Rim. Enggak. Untuk pemain. Gue nyalain lu. Dengan pemain sekaliber itu kebobolan hanya 6 itu oke. Betul, di situnya gue setuju. Iya. Di situnya gue masuk. Itu? Cuman gue nggak ngerasa hype-nya tuh segitunya. Maksudnya oke jago, oke dimin dulu. Nggak usah langsung orang-orang Como ye. Ya lo di Inggris gimana? Amorim. Company dari ke championship ke ini langsung heboh. Emang jago. Dari Burnley? Apa? Underlying jagonya apa? Enggak, di Burnley-nya. Kenapa lo harus heboh? Underlying-nya company dibilang jago apa? Iya. Di Munchen ya? Enzo Maresca. Bukan dong. Munchen kan ngambil dia dengan Enzo Maresca di championship. Coba lo Inggris heboh dibilang jago. Coba Enzo Siapa Maresca. Siapa lagi? Entar Enzo Maresca. Ini yang diincar Kieran McKenna. Enzo Maresca, selain dia siapa yang muja? Gak ada muja. Ibu kan maksud Coba. gue. Lah Chelsea-nya kan medianya tuh ngambil orang-orangnya tuh Gak usah media, Pai. Gak usah media. Chelsea ngambil Maresca, artinya dia nge-rate Maresca tinggi. Munchen ngambil company, artinya nge-rate company tinggi kan? Iya.
Gak usah oleh ini kan, gak usah gitu. Maksudnya fans Liga Inggris tuh lebih parah. Pokoknya bawa ke Premier League, wah. Jadi gimana? Sono, anjing. Gitu. Hah? Gitu. Ya udah deh, kamu jago, jago. Ya udah. Jarum sponsor me. Kita ke Premier League. Kita langsung aja ke game yang harusnya jadi game terbesar minggu ini, tapi menurut gue agak zangzet sih gamenya. Spurs lawan Chelsea 1-0 Chelsea. Panas banget nih game, seperti biasa. Panas rivalitas, tapi gak menghadirkan sepak bola yang asyik gitu menurut gue. Lu pada setuju gak? Setuju. Lagi lu berharap apa dari dua tim kayak gini, Ray? Nah, Enggak, segini kita kalau kita bicara soal historis, Pak. Kayak Iya, contoh. kalau cuma Nanti nih abis ini historis. kita akan bahas MU dan Forest. Ya kan? Ini sebagai konteks saja. Forest lagi jelek, dilatih sama Shandais. Iya. Ya kan? Gue bisa ngomong kayak lo, berharap apa, ngerti nggak? Tapi yet mereka menghadirkan pertandingan yang seru menurut gue, ngerti nggak? Apalagi lo ngomongin Chelsea Spurs yang siapapun pelatihnya, siapapun keadaannya, game-nya biasanya seru, back to back, gol, bang. Ya, musim lalu doang aja. Lo cek dong histori. Kata dia. Lo pada mau dibang sama gue semua gimana sih? Hah? Maksud gue, dia makan history nih orangnya nih. sepak bola itu pattern, bos. Enggak, lo musim ini aja lo lihat lah gimana tim lo nggak ngasih konsistensi. Apalagi Lo Spurs. nggak bilang tim Bukan. gue jago. Apa lo, sih? kalau lo bahas Hubungan lo apa sih? Enggak, maksud gua kalau lo bahas history, iya emang lo selalu ngasih game gitu. Hidangan. Selalu ngasih hidangan. Dia mau kalah, mau menang, Iya, hidangan ngerti gue. gitu. Cuman musim ini aja lo lihat, lo ngasih hidangan gak dua tim ini. Tim lo tidak ngasih hidangan Sama sekali. kan, dengan cedera, dengan apa sama sekali ngasih hidangan. Spurs pun menang dari set piece kemarin. Sebelumnya ya belajar bertahan lah. Sama Thomas Frank kayak gimana cara lo bertahan dan lain-lain. Ya harusnya nggak expect permainan akan lebih atraktif dari musim lalu atau apa. Papai. Maksud gue hidangan itu kan suatu gabungan. Yang pertama panas game. Yang kedua banyak gol misalnya. Nah ini ada sih, ributnya ada, panasnya ada, tapi golnya kagak ada. Chelsea-nya nggak klinis, Spurs-nya bapuk. Spurs sama sekali 0,05 Ya Spurs XG. Bahkan di after game Parah. si Spence sama Van de Ven nggak. Iya. Nggak salaman, Berantem sama teman. nggak nggak mau nengok. dipanggil sama Frank kan? Iya nggak nengok. Itu sih udah offside sih itu. Nggak, tapi untuk Van de Ven dan Jadon Spencer juga ngaco. Apalagi Van de Ven kapten loh di match itu. Iya. Lu sebagai kapten lu nggak bisa kayak begitu nunjukin di dalam lapangan tuh nggak boleh. Iya. Lo tunggu setidaknya nyampe masuk ke dalam baru lo. Bertingkah. Iya, lo kapten jing. Iya makanya. Pak, gue pernah sama lo pribadi deh sebelum kita masuk ke game lagi. Apa hubungannya run kualitas stabilnya tim di satu season, bagaimana dia perform, konsistensi dan lain-lain, sama permainan atraktif? Nah, Bukan. kenal. Apa hubungannya? Enggak, gini loh. Lo kalau ketika lo nonton Chelsea berapa game belakangan, lo emang disuguhkan something kan enggak? Ketika lo zaman musim lalu deh kita hitung, berapa kali, berapa game Cole Palmer ngasih lo something gitu. Ada pemain yang membeda, ada game-game yang lo ngotot, kayak ada yang dikejar. Cuman musim ini kan lo lihat Chelsea tidak kayak ngejar something dengan cedera, anggap ya. Kita lihat ngomong dengan cedera, kayak nggak ngejar something gitu, kayak tiba-tiba bermasalah di belakang, tiba-tiba bermasalah di depan dan lain-lain. Ada aja gitu. Jadi menurut gue ekspektasi untuk game yang ada warna sewarna yang lo anggap tadi dengan banyak hujan gol, drama yang kayak klasiko kita anggap, itu menurut gue nggak akan terjadi. Apalagi posisinya Spurs juga sedang nyaman, Chelsea juga sedang yang tidak ngejar apapun. Jadi ya game kayak gini masuk lah. Menurut lo inside the game, on the game apa yang lo lihat? On the game gue ngeliat ya Tottenham without pattern. Pattern penyerangannya gue bingung, berantakan parah. Nyerang jelek, bertahan jelek. Dan ya bener yang lo bilang tadi, nggak ada klinisnya Chelsea nggak ada, nggak klinis. Dan Vicario yang lagi jago. tapi Vicario terbang juga. Nah sih, itu dia. parah. Itu yang gue ngerasa 9 save Vicario kalau nggak salah. 8. 18 save. 8 save, oke. Nah itu di situ gue ngeliat maksudnya ini match gak bisa kita bilang big match sama sekali. Nggak ada, makanya pantas nggak ditaruh Super Sunday. Super Sunday-nya ditaruh City Bournemouth. Emang lebih layak menurut gue. Enggak, kalau menurut gue kalau itu beda diskusi deh. Menurut gue kalau Sabtu kenapa? Karena mungkin
Enggak cuma satu jawabannya. Oh iya. Mungkin rivalitas Chelsea siapa namanya? Spurs ini kan rivalitas tua dan memang ada nuansa hooliganismenya. Yeah. Jadi diasumsikan yang nonton tuh anak muda. Ngerti nggak lo? Nah di mana anak muda tuh pasti lebih cocok nonton main di Sabtu daripada di Minggu. Bukan family game gitu loh. Di atas kertas bukan game turis, lo ngerti nggak? Bukan game Chelsea Arsenal yang ayo turis yang lagi di London nonton semua gitu loh. Lebih ke OG bola Inggris aja gue ngeliatnya gitu. Make sense Gitu. Cuman ya gue aslinya mau ngomong aneh sih kemarin tuh game. Betul. Aneh banget. Gue cuma nge-pinpoint satu pemain aja yang gue tahu ini main jelek. Ini pemain attitude-nya Ronaldo. Cuman skillnya di bawahnya Aaron Lennon. Merasa the one and only Alejandro Garnacho. Yeah. Yes. Chelsea dapat kritikan terus loh, maksudnya sebenarnya yang lagi menjadi diskusi kental di kalangan fans Chelsea itu sebenarnya winger Chelsea. Jadi nuansanya adalah mereka mau Estevao, tapi Maresca nggak mau kan. Maresca selalu main di 4 itu tuh, Neto, Garnacho, Estevao gitu gitu. Nah dari 4 ini kalau di mata gue juga 4-4 ini nggak ada yang secara kesiapan dan kemampuan itu nggak rata, ngerti nggak lo? Ada yang siap kayak Neto. Tapi nggak sebagus Estevao. Ada Estevao yang bagus, tapi nggak sesiap Neto. Ini masih jadi isu nih sekarang nih. Ada Gittens yang sebenarnya harusnya udah siap, cuma kemarin lu liat Kanse Gittens nggak? Iya. Dia uprising sekarang gue ngerasa. Uprising sih, cuma Kanse kemarin di luar Kanse sebenarnya dia main bagus. Betul. Tapi itu kan bener-bener blue posisi lu. Lu kalau misalnya tuh lu golin di situ, lu bakal punya posisi. Sayap kiri bisa punya lu, gitu loh. Wah misalnya sayap kanan masih persaingan Neto Estevao, tapi kiri bakal jadi punya lu gitu. Karena secara game di luar gol ya, Gittens tuh jauh lebih meyakinkan daripada so far ya 2-3 game terakhir ya daripada Garnacho gitu. Tapi sangat. Di blue juga akhirnya kan si Maresca bingung lagi nih, Garnacho sama apa Gittens ya gitu loh. Apa sih yang Garnacho bawa? Apa sih putar-putar juga aneh ini. Jujur, apa yang Garnacho bawa? Maresca gue nggak paham. Salah transfer Pak. Transfer itu panik. Bukan panik sih enggak. Cuma lo buang yang siap. Yang lo buang tuh banyak. Kayak Madueke kan termasuk primary ready. Maksudnya lo dia nggak jago-jago amat tapi lo bisa pakai gitu. Terus ada lagi Sancho lah, misalnya kalau dapat Sancho kan juga lumayan bisa dipakai gitu. Lo buang pak ganti baru. Barunya ini juga yang bocil-bocil. Jadi lo ngadepin masalah kayak gini menurut gue. Terlalu agresif transfer. Jadi gue berharap Summer sih lu isi yang kosong aja. Nggak usah terlalu banyak agresif katanya lo. Ubah gitu loh. Gue ngerasa bener transfer adalah poin yang bagus. Apalagi lo harus ngeliatnya seperti ini. Untuk tim yang sekarang Chelsea yang season lalu lo bereksperimen dengan main muda. Bereksperimen maksudnya lo dengan main muda lo ngeliat nih. Dengan main muda pun bisa mengembangkan suatu squad apalagi nyampe top 4. Season ini harusnya season membuktikan kalau lo untuk mengukuhkan top 4 itu kan. Ya, walaupun sejauh ini berhasil lah. Sejauh ini di peringkat berapa sih Chelsea? 6. Main peringkat 6. Dia peringkat 6 dia sekarang. Nah, gue ngeliat kesalahan di transfer harusnya beli pemain yang lebih ready. Harusnya Todd Boehly agak sedikit mengganti atau tim rekrutnya mengganti filosofi yaitu beli pemain mudanya. Tapi mulai pelan-pelan butuh misalnya left wing Rodrigo gitu. Jadi punya Sterling kok mau dipakai. Ya udah. Terus kenapa bang? Ya udah. Guanya nggak mau, manajemen lebih nggak mau daripada gua. Kenapa lu punya pemain senior nggak dipakai, aneh. Tapi kalau buat 1 game 2 game penasaran sih coba. Enggak, dia sudah dikonsiderasi sebagai pemain yang nggak boleh deket sama squad. Bukan hanya nggak boleh main bola, deket aja nggak boleh. Tapi, ketemu aja nggak boleh. Jujur, gajinya berapa? 300.000. Iya udah. 300.000 nggak boleh ketemu squad berarti nggak latihan, Pak. Emang nggak latihan, latihannya emang U21. Ya wassalamualaikum ya habibi, come to Dubai kalau dia langsung. Itu enak banget. Ya makanya kan gue bilang nggak usah diomongin. Iya, cuman itu Chelsea salah di situ, salah di transfer dan costingnya sekarang. Ya nggak usah salahin transfer lah, udah terjadi transfer. Ya sekarang patenin aja dulu timnya. Betul, itu juga. Dan gila-gila nahan lah, udah. Sekarang bener nyuruh nahan Estevao kan lu. Iya anggap udah sekarang gini nih. Sekarang lo tidak punya paten. Gue juga setuju Estevao udah gas aja nekat gitu kan. Iya udah. Startingin aja udah. Gue setuju. Gue lebih demen Neto. Ini Neto sama Estevao. Iya Neto di kiri, Estevao di kanan. Jadi kalau emang ganti salah satu ganti Garnacho atau Gittens. Jadi yang gamblingnya di sub kan Garnacho sama Gittens saja. Gue Gittens gue. Iya siapapun itulah.
Gittens Udah patenin Neto aja. kanan. Iya. Gittens bagus apa kemarin, weh. Akhirnya ngeliat Iya, Gittens bagus. 3 game terakhir oke dia. Iya. Di 3 game terakhir ngasih tahu selayak itu dia buat starting. Tapi dari 4 itu paling bagus Estevao, Rim. Dari 4 itu. Estevao Paling siap Neto. Estevao bagus. Cuman dia harus ngurangin maruknya. Ya udah emang karakternya aja. Yang umur segitu. Berapa kali, Pak? Madueke juga maruk kok. Itu Enggak, kan lo kadang karakter gini. aja. Kadang lo kalau mungkin ya kalau striker lo Harry Kane, ngerti gak? Kalau Iya. striker lo Harry Kane tuh Lo lo malu, mau bukan maruk malu. lo malu. Iya, kalau lo maruk, kalau lo ready to pass gitu. Iya. Lo gue masuk take on nih, gue ngeliat Harry Kane nih. Udah main gue kasih dia Gue aman. kasih bola kemana aja mungkin dia ready gitu. Atau Haaland dia bakal akrobat. Nengok Lo tau nggak tapi gitu kan. Lo tau nggak Rim? Capek Tapi sebenarnya permasalahan winger abad 21 bukan abad 21 lah, winger belakangan lah. Dekade terakhir tuh apa? Striker nggak ada yang jago. Winger. Masalahnya itu balik badan. Masalah itu balik badan. Jadi winger maruk itu masih nggak apa-apa Iya. winger maruk. Lo ngerti? nggak? Oh, masalah Kenapa balik lo? badan back pass. Lo tahu kayak kemarin tuh Winger-winger yang gue cupu. demen dari Mbuemo kalau sedikit ya ini. Ketika kau tuh Kunha yang pas bawa di tengah ke kanan, dikasih ke kakinya Mbuemo. Posisi ngadep mana? Ngadep gawangnya sendiri. Iya. Sama dia cuma di Iya. karena dia mau progresi ke depan, nggak mau ke belakang. Iya. Itu kayak gitu harusnya winger. Iya. Cuma masalahnya sekarang habis kotak balik badan. Bukan, Balik kalau lagi. Estevao tuh gue nggak masalah dia semaruk ya. Cuman kadang-kadang ada decision di mana lo harusnya nggak maruk di posisi ini. Ya itu mungkin umur juga. Contoh lawan Umur Sunderland. juga itu. Lawan Sunderland kalau kita ngehina Tosin sama Chalobah setengah mati, hina lah tuh bola lepas dari mana? Iya dong, itu bola kan lepas dari Estevao. Iya. Estevao gagal Ya, itu umur gocek. juga. Nah iya, itu dia kan dengan lo main muda itu kan resiko yang lo Iya, ambil kan. iya. Resiko yang lo ambil dari situ. Ya bisa juga Netonya kiri. Neto tuh menurut gue walaupun umurnya cuma berapa sih Neto nih setahu gue? Nah, itu 26. 25. Makanya. Iya, paling tuanya paling matengnya tuh. Yaudah Neto di kiri sebagai yang mateng. Di kanan Estevao, bener. Kanan Estevao bisa Iya, juga. Sama nggak ada pelari-pelari gimana ya? Nggak ada yang berani progresi ball. Gue nonton beberapa game kayak Barcelona kemarin, terus MU. Itu benar-benar ada pemain-pemain yang udah ready lari, tapi tengahnya ngehold bola. Yeah. Itu banyak banget every game tiap minggu. Kalau dulu KDB itu menurut gue harusnya banyak yang seberani KDB itu banyak harusnya. Kayak Bruno bisa, Iya. Fermin kemarin bisa. Tapi kan Chelsea Pedri babak bisa. kedua tuh jalan transisi, Pak. Lo kalau lihat Kanse babak kedua bung. Bener-bener terus gas ke depan, lari. Tapi emang gak klinis, Pak. Gak klinis aja. Iya emang. Apalagi kayak Gitu sekarang sih kayak biasanya. Madrid punya Guler gitu. Mereka tuh ready untuk pas Iya, yang iya. panjang yang lu Itu punya perannya Enzo itu kan Iya, sebenarnya. lu anggap punya oke penyerang lo Pedro, nggak masalah. Pedro juga bisa lari, bisa Iya, shoot, iya. bisa segala macem. Terakhir kali ya, Caicedo terbang. Gila, gue gak bayang kalau Jujur. Caicedo cedera, gue gak paham. Nggak ada, habis tim lo. Habis sih, Udah makanya nyawanya nggak tinggal dia paham doang gua. sekarang. Gol pertamanya sih itu kayak Shadow banget itu. Masa counter press 2 kali ngotot. Gila itu orang sih. Gimana ya? Sekarang kayak ya tim lo berharap situ nggak ada lagi sampai Palmer datang. Menurut gue tengahnya nggak akan siap selain Caicedo sih. Tengahnya nggak akan siap dan nggak akan ngasih apa-apa selain Caicedo. Ya paling Enzo mungkin dengan box presence-nya 1-2 dalam kali. box ya. Cuma menurut gue Enzo kayak James juga keren kemarin menurut gue ya sebagai metronom. Asik banget dia tenang di tengah, metronom. Kan temponya kan agak ngehe tuh kemarin game. Gara-gara si wasitnya tuh bener-bener tuh wasit jelek banget buat gue Jared Gillett ya. Memang Chelsea berhak dapat Spurs harusnya kartu merah, ada yang lihat nggak? Itu siapa ya? Ada Jared Gillett. si Bentancur ngehajar mata kakinya Caicedo. Bener-bener dihajar, jebret tuh harusnya merah menurut gua. Tapi sisi lain babak kedua Chelsea juga harusnya handball. Nggak handball. Harusnya Spurs dapat penalti. Jadi menurut gua ini wasit by default kemarin tuh match berantakan gara-gara dia. Terus banyak apa ya, tempo udah berantakan, orang udah jatuh, udah namanya Chelsea Spurs tuh selalu kasar kan. Iya. Nggak diberhentiin gitu, dia nggak ngenegakin otoritas dia, ngerti nggak? Jadi tempo tuh berantakan. Nah James tuh setiap dapat bola bener-bener nahan dulu. nge-slowing dan cukup manis lah gitu. Gitu. Ya, emang perlu sih kadang. Iya. Gitu. Cuman ya. Ya udah, best player on the pitch. Gue Caicedo Iyalah. atau Vicario. Oh Vicario nih. Iya, Kalau Vicario nggak lah. dibantai itu dia. Iya Vicario. benar, Vicario sih. Vicario. Cuma gue suka banget press yang asisnya ke Pedro itu gue suka banget tuh.
Dan untung yang ambil gue best player gue Joe Pedro. Karena kalau Joe Pedro gak nge-shoot tuh karena Nacho yang golin. Jadi best player lu siapa? Nah, gue Caicedo. Gue Vicario. Gue Caicedo. Worst player? Garnacho. Enggak. Van de Ven kalau gue. Ya Van de Ven lah. Gue Van de Ven berani gue. Itu berkali-kali dia salah passing loh. Salah passing. Romero kok belum main ya? Romero main cadangan. Menit 60 baru masuk. Bagus waktu dia main cukup solid. Aneh menurut gue tuh gak dimain di awal. Kan dia baru sembuh cedera. Iya emang udah. DRB main aja. Sama kayak Enzo, ntar kayak Enzo itu pas Cedera lagi ya? maksain mainin dari MU awal. Ini lawan MU atau lawan siapa ya? Lawan City atau lawan cedera menit cepet. Iya menit berapa? Udah cedera. Iya. Jangan kalau dia nggak bisa. Worst player siapa? Gue Van de Ven. Gue Van de Ven. Apalagi the way he doesn't respect his manager. Iya. Menurut gue dia itu sampah sangat sih. layak Sampah untuk sih lokasi dia main sampah. Iya. Van de Ven. Van de Ven. Thumbs up Chelsea. Chelsea lah. Oke, kita langsung ke game selanjutnya. Ada apa lagi nih? Ada tipis saja. Burnley lawan Arsenal. Arsenal menang lagi. Kembali clean sheet 2-0. 1 set piece, 1 open play. Gyökeres dapat kans dari set piece. Itu passingnya Gabriel kelas sih menurut gue ya. Dapat pass dari Gabriel, di header sama dia. Terus yang kedua adalah Rice ya? Siapa sih gol kedua? Rice. Heading yang juga. heading iya dari Gyökeres ngoper nggak sengaja. Sumpah nggak sengaja itu. Itu bukan yang memuja tuh passing nggak sengaja. Bukan gua ngatain Gyökeres ya. Mendingan niat tuh ke situ bola Beda lo tau gak? Lo kalau ngelihat passing yang membelah lautan tuh biasanya kan itu kayak touch jelek gitu ya. Itu kayak Oh yang ke Trossard ya? Yang ke Trossard sebelum ke Declan-nya itu. Iya. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Dia mau ke tengah cuma kelebihan. Nah. Oke. Tapi other than that apa yang lo lihat? Gue nemu konklusi. Arteta nggak mau menang Premier League, tapi pemainnya mau semua. Kok bisa Arteta nggak mau? Gue ngerasa ini tim udah emang ready to juara, ready to fight juara yang musim ini. Pelatihnya dari dulu mau. Kan udah nggak pernah bisa ngasih. Ya udah gitu akhirnya. Iya, ini pelatih kan rasanya nggak mungkin dia bisa menang asli. Cuman gue bukan ngehina maksudnya. Tapi mental timnya, mental yang dia bangun ke timnya itu jago. Itu tim semua ngerasa tiap game final. Iya keren. Gila itu tim sekarang. Girohnya ya. Parah. Girohnya keren. Keren memang. Selalu on point, Declan on point, Gabriel on point. Raya on point. Orang. Lihat Raya kemarin on Burnley. Save-nya kayak gimana yang pas? Nggak ada save. Babak kedua. Yang mana? Allahu Akbar, gue lupa lagi. Itu ada save dia. Bukan undeniable lah. Squadnya strong secara kemampuan dan secara mental menurut gue. Gila sih. Zubimendi, Calafiori gila. Oh iya gak ada save. Salah lagi maaf ya. Game yang sebelumnya. Cuma gue masih tetap lah kirinya ya. Masih apa serangan dari kiri tetap menurut gue masih lemah. Dan Eze bukan jawaban menurut gue. Walaupun Trossard kemarin oke mainnya. Trossard mainnya berani gitu. Cuman lawannya Burnley lah. Iya. Tapi cukup dengan kondisi. Kita kan selalu kalau menilai sesuatu kan harus relatif ke kondisi juga kan. Dengan kondisi Premier League yang hari ini, Premier League yang bau, makanya gue pakai Wembley dulu nih. Itu menurut gue cukup Arsenal. Ya maksudnya Liverpool yang kayak gini. Keadaannya Manchester City yang juga sebenarnya ya ntar kita bahas lah. Bagus tapi bukan Manchester City yang dulu gitu. Menurut gue cukup apa yang Arsenal punya. Sebentar deh. Arsenal yang sekarang sama Arsenal yang battle kemarin sama aja, Le. Iya, tapi keadaan lawannya kan enggak. Bukan, maksud gue gini loh. Gue lagi mempertanyakan harusnya nih tim bisa juara dari musim lalu Karena spot yang menurut mereka itu titik lemahnya kenapa mereka nggak juara diganti pun sama aja. Belum ngefek yang diganti nih kayak Gyökeres, Eze. Kan yang dibilang sama mereka menurut mereka kan missing puzzle. Iya. Ternyata missing puzzle-nya juga masih missing. Tapi gitu. nggak juga kayak di game lawan Palace yang waktu Eze golin itu. Terus mungkin kalau bukan Eze nggak gol itu. Ya kan kalau bukan. Ya kan berarti kan benar-benar missing puzzle. Mereka bisa dapat poin. Enggak lah. Bisa kan dapat 3 poin loh. Iya bukan, maksud gue kalau even itu di situ anggap Odegaard 3 gol. Bukan bisa atau enggaknya Odegaard. Ya gue lihat yang Eze kasih itu suatu maverickness, jadi berani gitu. Ngerti gak? Berani. Odegaard kan penakut Pak. Iya emang. Cuma maksud gue missing puzzle-nya pun belum dilobangin. Cuma nih tim lebih. Berarti memang di missing puzzle-nya bukan di situ ternyata. Missing puzzle di nomor 6 media di 2 tahun belakangan. Enggak juga sih menurut gue. Karena kalau bicara nomor 6, mereka selalu
nggak dapat dari 2-3 tahun lalu. Arsenal tuh selalu yang pertama defense-nya bagus, yang kedua rest defense-nya secara struktur bagus, mereka nggak gampang di bypass. Jadi bukan nomor 6 menurut gue. Ya terus masa gue nggak sekarang nih paling meyakinkan. Karena dia paling meyakinkan. Ya, karena mungkin menurut gue ya 4 back dengan kualitas terbaiknya ready semua menurut gue. Kan Calafiori kayak tahun lalu nggak ada. Gitu. Tahun lalu sampai MLS kan? Iya, nggak ada Calafiori tahun lalu. Jadi menurut gue itu juga faktor, Pai. Mereka punya 4 center back, gue bahasa gue ya, bukan full. Iya, 4 center back yang bagus-bagus ini, 4 ready musim ini dan on form. Itu menurut gue faktor terpenting Arsenal tuh. Iya, emang terpenting. Maksud gue, tapi defense setiap musim defense-nya oke kok. Iya. Jadi bisa dibilang ya ini run yang musuh-musuhnya lagi jelek aja. Iya memang. Dan ini up for the grab, makanya gue bilang ini momennya Arsenal. Kalau nggak sekarang nggak ada lagi benar. Nggak tahu tahun depan Chelsea berubah jadi apa, nggak tahu MU berubah jadi apa. Kalau dia nggak juara, pasti ini udah pasti juara. Gue yakin habis sih skuadnya, bersih tuh. Bener. Iya, kalau dia nggak juara season ini sih cabut semua pasti. Diambilin sih pasti. Bubar ya. Saliba, Gabriel, Raya tuh 3. Saliba, Gabriel, Raya, Rice. Itu pasti cabut menurut gua. Gue mau ngebahas sedikit untuk City juga sih. Tapi sebelum kita ke City, gue mau tahu best player lu di game ini siapa? Gue Rice sih selalu. Selalu memberikan segalanya dia. Tuh orang. Rice. Kalau worst player, gue jujur nggak nonton nih. Gue jujur Ogochukwu. Emang jelek? Ogochukwu. Enggak emang jelek apa ngasal? Ogochukwu jelek banget. Ya udah. Gue juga Ogochukwu. Thumbs up Arsenal ya. Iya Arsenal. Iyalah, Burnley nggak ngasih perlawanan apaan lah. Oke. Langsung aja nih kita ke City langsung lawan Bournemouth yang Karim bilang Super Sunday. Karena memang kondisi kemarin Bournemouth peringkat 2 sebelum game dimulai, City peringkat 3 atau 4 tuh kemarin. Pokoknya 2 Bournemouth di bawahnya lah. Nah, ini memang game yang awalnya gua prediksi City akan struggling karena front footness-nya, keberaniannya Bournemouth untuk maju main di tengah, blok di tengah gitu kan. Dan tapi malah ini menjadi backfire menurut gua gitu. Ini menurut gua Haaland easily bisa hat-trick. Kalau lihat ada satu yang Petrovic save yang dia chip ya. Dan semua kans creation-nya dari counter press. Iya. Gitu loh. Karena memang Bournemouth nggak mau main di belakang, main di tengah. Akhirnya bola, dan gue shout out ya buat Nico Gonzalez di game kemarin. Solid banget. Gue biasa kritik dia. Gue bilang dia bukan level City, tapi kemarin dia step up. Keren banget menurut gue. Ya tapi lo itu nggak, lo lihat gak game-nya? Ya posisinya di mana? Posisi apa? Kenapa dia bisa bagus gitu? Iya, karena dia sendirian kan di situ. Karena dia nggak si City main nggak terlalu lebar kayak sebelumnya. Iya, dia sendirian itu juga. Gue ngeliat dia tuh nggak kayak siapa, kayak Amrabat di Maroko 2022 kemarin tuh. Jadi sendiri aja tuh nyisir sendiri. Iya, dia nggak digangguin sama back tengah yang ngisi bantuin dia atau back sayap yang ngisi. Dia enak banget sendirian. Mainnya. Dan teman-temannya itu nggak jauh gitu, nggak ngelebar. Kan biasanya langsung 4 pret depannya dia sendiri untuk nge-hold antara space. Ini enggak kan sekarang. Nah itu yang menjadi kunci juga menurut gua, gimana si City bisa dapat bola di tengah. Dan subhanallah ya, Cherki ya, sebenarnya mainnya nggak terlalu menarik menurut gue ya, nggak inspiring gitu. Sebagai winger atau sebagai kreator di depan itu nggak inspiring. Tapi bagaimana dia ngempas dua bola assist itu menurut gue keren lah. Biasanya itu kalau lo inget era-era 2 tahun lalu masih ada De Bruyne langsung beng ke Haaland kan. Tapi ini Cherki gitu, keren sih menurut gue. Jujur Haaland, wallahi jago banget. Iya, jago banget. Gila. Offside itu orang. Gue setiap nonton ini striker nunjukin kelasnya mulu ya. Gue gak kaptenin. Gue juga enggak. Aduh, kapten gumbumu. Apa namanya? Ini Saka. Lebih parah lagi. Ngapain? Goblok, one-on-one gak gol juga kan. Itu pemain. Iya. Fight speed. Gue belum kalah tim baik. Ya udahlah pokoknya. Tapi lo kalau ingat gue ngomongin preview suruh temenin Nico Gonzalez, ingat gak? Lupa. Itu yang dilakuin sama Pep. Lupa. Gimana? Ya lo nggak tahu sebelum Pep udah bilang berapa kali di interview, I always watch ground before I play, before I decide my starting lineup. Ini yang terjadi ketika si CDM-nya sendiri nggak sendirian gitu loh. Kan biasanya 4-1-4-1 itu lo sendiri. Lo harus ngoyo. Ini tiba-tiba lo ngasih 4-3-2-1 kan, Cemara dia pakai itu. Si Cherki sama ini itu nggak Foden sama Cherkinya nggak yang apa
yang udah di wide, udah di depan box, tapi Bernardo Nero, sama ini main di tengah. Bernardo sama ini tuh ada ready untuk dipas, untuk dia buang bola, gak harus clearance gitu, harus pas buang, pas. Itu enak sih menurut gue. Betul, dan hampir gak bermain wing play loh mereka loh. Emang gak sama sekali Iya, gak bermain wing play. mainnya Nero dan karena memang si Bournemouth juga mainnya Nero. Karena Bournemouth main Nero, makanya kan dimasukin ini. Dan yang dua ini nih Corelli si anjing gitu, keren banget tuh anak. Wah, golnya Ready every time di depan loh. O'Reilly, ya Allah. Bagus Dan banget sebenarnya ya. Bournemouth itu Ke bukan MU tim ya lemah. Allah. Kemarin mereka datang bukan sebagai tim lemah, tapi ada game plan yang eksekusi itu nggak pas menurut gue. Bagaimana sebenarnya juga jika kondisi terbalik saat City pegang bola mencoba mendominasi main tinggi gitu kan. Mereka dapat kans untuk transisi, tapi transisi jelek. Lo perhatiin. Bournemouth-nya. Iya sih, Semenyo udah lari sendirian, nggak ada yang terima, itu berkali-kali gitu. Jadi menurut gue Bournemouth itu dia tidak terbiasa menerima fakta kalau gue itu lemah. Menurut gue di game kemarin ya. Ini lagi palanya lagi gede. Palanya gede. Iya. Kalau lu tim lemah, lu pasti fokus kalau kita dapat bola maksimalin. Nah ini nggak ada kemarin. Ngerti nggak lu? Sama sekali sih. Jadi pas dapat bola set lagi. Udah lu tuh bukan. Enggak, tim tapi itu efek ini juga, Le. Efek dari Nero-nya si City juga. gitu. Lo berapa kali ngelihat, kalau lo lihat ya, itu Semenyo sama wingback-nya dia selalu dalam keadaan nempel, dekat, jaraknya dekat. Dan itu nggak ditengok sama ininya City. Dibiarin dulu sampai dia mau carry, mau take on gitu. Baru dihajar lah anggapannya. Kayak gitu, itu juga menurut gue salah satu yang bikin mereka nggak bisa passing, nggak bisa main cepat, main apa. Tavernier mati, langsung dihajar Nico. Jadi menurut gue itu game plan dari Guardiola yang matiin Bournemouth banget sih itu kemarin nih. Benar ditutup ruangnya. Iraola belajar lagi nih. Gila, padahal Pep Guardiola tuh pintar. Tapi bukan jelek ya, menurut gue Bournemouth kemarin solid banget. Ngasih perlawanan bukan jelek. Cuma nggak bisa masukin bola ke tengah gitu. Semua ke samping. Bener. Dan gue ngerasa Pep Guardiola bilang saya pengen bermain kayak Mino Iraola gitu kan. Saya pengen Mino Iraola gede kepala. Kita bermain biasa aja guys. Iya emang kelihatan dari Bournemouth tuh kayak gak ada pressure. No pressure. Main kayak lawan biasa aja. Iya, bener kata Pep Guardiola. Kena loh. Pinter emang ini pelatih. Alan lo biarin sendiri 1 lawan 1 sama back ruang juga. gitu ya, udah sampai itu salah. Lo nggak pas O'Reilly golin. Gue sempat naif sih. Petro save, gak mungkin sih. Untung yang chip yang ketiga, keplanan. Kalau enggak sih bagus banget itu. Tapi itu game harusnya hat-trick loh. Harus banget. Itu game. Tapi emang kayak Pep emang nggak mau Haaland pecah rekor apa ya. Setiap 2 gol ditarik. Tapi nggak awas, ada Champions League, wajar lah, udah menang. Nggak awas, Pak. Haaland tiap disub tuh nggak begitu awas ya. Iya, nggak kayak Garnacho ya. 2 gol. Nggak kayak Garnacho, nggak kayak Vini. Vini udah baikan loh. Oh, Vini enggak. Udah statement resmi. Enggak, maksudnya beda. Dia tuh kalau disub sekali doang pernah awas deh. Sekali dia. Enggak lah, gue juga jadi Haaland ngapain awas. Di game berikutnya gue bakal main kok. Anggap dia 2 gol, dia rate 2 gol per game tuh udah cukup banget. Anggap gue nggak, besok seminggu gue nggak latihan, besok match day dipakai juga. Ngapain stat padding gue di sini 3-4 game gol, tapi game selanjutnya gue kenapa-napa. Sisa 8 menit nih. Ayo cabut. Itu katanya. Wah, gila, gue naksirnya mentok boleh. Sama siapa? Haaland. Ya Haaland tuh striker kayak begitu tuh gue parah naksirnya. Definisi lo running behind, lari, shoot. Tapi gol yang pertama ya sih yang mewah menurut. Iya kan? Gimana Cherky langsung lihat dia lari, kontrol pakai pala. Keren. Cuman best golnya O'Reilly. Kalau yang kedua itu kenapa Haaland mewah? Dia nengok lu ke back yang paling jauh. Lo nggak? Dia agak ragu. Terus dia nengok. Itu yang dia narik. Itu dia narik Petrovic kan? Yang mana? Iya. Itu kan orang-orang ngira ngoper ini. Orang ada ini satu di kanannya. Iya, dia narik ke kiri dulu. Kan Cherky buang agak tinggi tuh. Masingnya kan. Dia kan udah di depan back. Dia lari ke sampingnya. Dia nengok yang sana, ternyata yang sana jauh. Digebernya begini, bukan lurus gini ya. Digebernya ke sini. Jadi yang ini enggak bisa motong. Sama Petrovic dilewatin, selesai bos. Kurang berani juga, harusnya lompat tuh deh. Ya gue nggak tahu ya. Posisi badannya kan dia miring begitu tuh. O'Reilly golnya. Pep sampai O'Reilly dia begitu tuh. Gila. O'Reilly mewah banget sih, mewah. Golnya mewah. Yang dia ngelewatin Petrovic, untung tuh ada back. Haaland. Based on
on fire Haaland dan nyamannya skuadnya Pep kemarin, back on the game nggak mereka di Premier League? Iya back on the game, cuman anggapannya harus nyari busnya dikit. Iya sejauh ini mereka solid. Apa harus ada yang dirapin di winter mungkin? Winter mereka harus nyari midfield sih. Enggak sih, nggak perlu ya. Kalau emang midfield nggak perlu gue. ini Gonzales, gue akuin ini best game ya. Cuman kan sekarang kan berarti kan yang dipertanyakan adalah bisakah dia konsisten? Iya, betul. Itu kan. Dan sekarang yang dipertanyakan adalah tapi ada kemarin Rodri main, masih ada Rodri sebenarnya kan, cuma belum balik aja dia. Iya, maksudnya ini tim udah ready loh. Ballon d'Or winner. Reinders di bench. Nah, Reinders juga pemain bagus, juga pemain jelek, tapi dia juga nggak punya, belum dapat peran yang apa ya. City ini sejujur sebagai podcaster bola mencoba menganalisa Saat yang lain apa? bukan starting line up lah, starting line up di atas kertas. Paling tidak role and peran-perannya itu tuh nggak jelas, ngerti ya lo? Nggak bisa loh baca-baca Pep. Itu loh Menurut maksud gue nggak bakal bisa. Yang kita bisa tahu ya Ruben Dias sama Haaland sama Donnarumma. Itu starting line up ya, tapi maksudnya siapa mainin peran apa setiap game tuh paling nggak gini. Misalnya kalau kita misalnya lihat Barca deh, Barca kalau nggak FDJ Casado, tapi kurang lebih perannya sama. Lo ngerti nggak? Nah ini itu enggak. Ini tuh selalu berganti ya. Mungkin kalau dia bikin lebih pakem, mungkin lebih smooth perjalanan liganya kali. Ya nggak bisa. Pakemnya dia masalahnya 3-2-4-1 lah. Itu loh masalahnya. Kayak kemarin kan lo nggak anggap mungkin kita nggak akan nemu lagi game 4-3-2-1 Cemara. Iya. Kayak gitu. Atau mungkin ketemu lagi ketika lawan Arsenal atau apa yang tim-tim yang benar-benar penyerangannya harus khusus gitu. Harus ada spesial kayak gitu. Nggak ini. Jadi menurut gue nggak akan beli siapa. Dia skuadnya ready. Semua kedalaman skuadnya oke. Gimana ada Marmoush, ada Foden, ada Ryan Cherky. Gila loh, benchnya loh. Doku, Savio ready gitu, semuanya ready. Tinggal gimana game time-nya aja. Menurut gua masalahnya di game time. Ketika pemain game time-nya ya bisa dibilang overall sama, cuman lo ketika 2 game main, habis itu 2 game istirahat, ya sharp lo tuh kayak ngulang lagi, sharp lo kurang lagi, sharp lo. Betul. Gimana Haaland jadi. Belum ngomongin chemistry. Makanya. Kayak sekarang Haaland sama Cherky nih. Haaland lagi bagus. Besok di Champions League Haaland harus chemistry lagi sama Reinders mungkin atau sama siapa gitu. Kalau kita ngomong Arsenal kan pasti ada juga pergantian, tapi itu tipis gitu. Iya, misalnya 1-2 orang. Iya. Misalnya Merino main jadi cadangan, tapi dia mainin perannya Rice. Kita Iya. bisa baca nih, oh mainnya begini. Ini kan random total Gak gitu. ada. Jadi yang lo bisa tahu cuma Haaland. Ya udah Haaland. Donnarumma. Mudah. Awal sama akhir, ujung sama ujung. Ini langsung aja best player on the pitch. Aduh, gue O'Reilly ya. Gue maunya Haaland, tapi Haaland terlalu standar, jadi gue kasih ke Nico Gonzalez. Gue O'Reilly. Gue Haaland. Oke. Untuk worst player, ini juga tricky sebenarnya. Nggak ada yang terlalu bapuk. Oh dia kita menurut gue. Tavernier gue. Musa namanya. Pokoknya si back kanan yang Senesi kan LCB, ini RCB. Bafode dia gitu. Bafode ini dia tidak sekelas sama sekali sama Zabarnyi, sama Haisen, sama Senesi, nggak sekelas sama sekali. Kan kelihatannya karena lawan Haaland, dan sendiri lawannya. Maksud kalau Senesi kemarin solid Pak menurut gue ya. Senesi oke. solid. Senesi nggak main-main loh itu. Tapi yang ngejaga Haaland dia, bukan Senesi. Iya. Atau mungkin Haaland lari ke situ udah tahu nih. Oh kan kaki kiri juga sih. Dia lari ke sana. Iya makanya. Iya. Gue Bafode dia kita. Gue pengen bilang Semenyo aslinya. Gue Tavernier ngasih apa-apaan soal hilang, blank. Semenyo masih mencoba gitu set up, passing, lari-lari kecil, ini. Semenyo bagus lah. Tavernier. Nah, emang gue bete nggak gol. Ini lagi-lagi ini kita bete atau enggak tuh tergantung dari FPL. Lumayan ada FPL-nya lumayan. Paulnya gue turun ke belas sekarang. Gue ready di balap botak. Gue turun juga. Gue dari 13 Indonesia jadi 26 Indonesia. Iya, nggak usah sombong. Enggak, ternyata di level itu berat banget. Iyalah 2 poin berasa itu. Berasa bang kepukulnya. Gue sekarang di Gue beda sama lo jadi 50 poin. Enggak, yang naik tuh enggak yang naik itu yang punya ini Pak. Yang punya Caicedo Gravenberch. Itu banyak banget dan tuh naik peng. Ingat pas gue punya gue udah main-mainin golin. Gue tadi punya dua-duanya gue keluarin semua. Nah, gue abis ini jadiin fix satu tim. Sampai akhir musim gak gue ganti, biarin aja. Ya udah ulang lagi ya, gue worst player Bafode Diakite karena dia nggak bisa gantiin kelasnya Zabarnyi, Haisen, Senesi, dia nggak bisa. Ya udah, gue Tavernier karena hilang, gone. Semenyo karena FPL. Thumbs up City ya.
Tamzil Iya. City. Gue Bournemouth. Nggak ada. Enggak gini loh, di luar kesalahannya ini cuman dia ngasih Keren ya. game yang seru gitu. Iya iya iya. Oh iya, kalau mau kayak begitu sih Karena oke. nggak ada Tapi City juga nggak oke. ada dua tim yang jelek sebenarnya menurut Iya. gue. Tapi gue thumbs up lebih ke City lah. Tapi iya benar, match kemarin nggak ada tim, gue setuju Nggak ada yang tuh. jelek, nggak ada yang jelek. Itu match kemarin enjoy tuh lumayan, lumayan Jadi ada cocok tuh. Super Sunday gitu Match-match ya. kayak begitu tuh. Tampol ya. Nah, kayak game ini yang selanjutnya nih, United lawan Forest di City Ground. Ini juga dua tim, dua-duanya oke banget menurut gue. Forest solid banget. Apa tidak bukan secara taktik ya, tapi secara giro, spirit, disiplin dapat banget. Terus juga permainan nggak babi bu bebo, permainannya 4-2-3-1. Dan hilangnya Douglas Luiz ternyata gue pikir dibubar nih. Ternyata si kapten yang nggak pernah main tuh Ryan Yates juga perannya gede gitu. Iya, jadi ini banget deh. Nah, lu lihatnya apa Rim? Apa perbedaan paling tidak kalau menurut gue game-nya seru banget, tapi apa yang beda nih dari United yang udah menang lawan Liverpool, menang lagi lawan apa selanjutnya? Lawan Minggu lalu lawan apa? Duh, lupa kita menang mulu Pole. Minggu lalu lawan apa? Belum 2 gol lawan apa? Apa sih Rim? Brighton. Lawan Brighton sama kemarin tuh apa Rim yang menjadi 3 game tuh apa sih? paling Menang tidak 3 kali. benang merah perbedaannya itu apa? Ya aslinya kita lumayan di-expose kalau misalnya kita punya fullback kita jelek, midfield kita hancur. Itu lumayan kayak expose banget. Dan ya ini bukan squad yang ready untuk take on Premier League ternyata ya sejauh ini ya. Gue ngeliatnya ya. Gue kira seasonnya kita juara Premier League. Cuman ya gue melihat match ini sih agak nggak hokinya kita ada, cuman hokinya pun juga ada. Nottingham pun bisa, match kemarin tuh bener-bener up for grabs Semuanya ya. Iya, MU bisa memenangkan match itu, Ya. Nottingham bisa memenangkan match itu kemarin. Dua-duanya fight bener. Dua-duanya fight benar, dan keputusan wasit juga agak-agak dipertanyakan untuk MU dan untuk Nottingham. Ya. Ya jadi misalnya Yalsi aja semua nih. Iya. Ini semua lumayan Yalsi, dan untuk match-match kayak begini sih gue ngerasa alhamdulillah kita dapat poin. Forest bakal ini nggak Pak? Enggak, Menurut gue bakal mid table sih dia. bakal naik. Naik. Enggak naik kayak zaman Nuno, enggak kayak ntar peringkat 3, 4 yang enggak. Cuma maksud Enggak gue, sih gue. mereka akan cukup stabil sih di bawah Sundays, kelihatan banget. Karena secara materi bagus nih. Mana siapa yang jelek di Forest? Coba. Iya emang materi bagus. Dari kemarin juga pelatih Backnya selain LB ya, Pelatih- selain Zinchenko sama Nico Williams, bagus semua. Enggak ada Olaina, ada Nicolo Savona. Center back solid, Milenkovic sama Murilo. Murilo. Murilo juga. Murilo juga bagus. CDM kemarin. Anderson, Douglas Luiz. Iya. Wingernya bagus-bagus. Itu Pama. Wingernya Odoi, Gibbs White sama Ndoye. Iya. Ndoye. Lo harus lihat kemarin. Iya, menurut gue sekarang levelnya ya Elliot Anderson, Adam Morton. Iya. Bukan Kan gue udah bilang. Ini musim Elliot Anderson, solid banget nih orang. Bukan cuma soal progresif Iya. Nggak, kalau pokoknya gue udah bilang midfield yang kita incar, pokoknya pemain yang kita incar di setahun kita tuh mereka audisi. Jadi mereka nunjukin mereka sejago apa. Baleba seasonnya adalah season terburuknya dia. Pas lawan MU dia audisi. Jadi game terbagusnya dia sepanjang masa gue ngerasa. Dan Elliot Anderson is a really good player. The missing puzzle that we need. Bukan pemain yang berlimpahkan atribut, enggak. Sebenarnya cukup sederhana, proper midfielder gitu. Defense bagus, attack bisa, positioning bagus, endurance bagus, duel bagus, progressive pass bagus. Tapi memang lagi ada formnya gitu loh, Pak. Menurut gue ya. Bisa juga sih. Tapi menurut gua kalau naik sampai mid table kayak susah. Hah? Susah. Mid 10 kena ini Pak. Masa kena sih 10? Gua nggak ngelihat itu. Nanti lo lihat ya. Karena gue bener-bener ngeliat game kemarin, paling tidak dari Nuno, Inch sama Enggak, guys. masalahnya ya kalau dibandingin sama pelatih sebelumnya ya. Nuno akhir ya, Nuno akhir sama ini beda banget. Iya, cuma kalau ngeliat gamenya sama MU dibuka kemarin. Tapi ya Sama MU dibuka. MU-nya kan bagus, lu disrespect MU dong Loh, berarti. bukan MU itu dibuka. Jadi dia kebuka. Dia bermain kebuka, lumayan kebuka lah Forest. Nggak nutup Iya, sama betul, sekali. betul. MU-nya pun gitu. Jadi Forest agak sedikit gampang untuk Iya. untuk progres gitu loh. Betul. Jadi menurut gue belum kelihatan kalau dia ketemu lawan yang benar-benar mancing taktik gitu. Iya, iya. Nah, belum Ya, tahu. Jadi mungkin. gue nggak ngeliat dia bisa balik ke zaman Nuno awal-awal sih. dan Mungkin. aslinya take on gue di game ini adalah ya kita belum
belum ada beneran pakem kalau misalnya kita kalau datang sebagai inferior itu kita kemungkinan menang. Cuma kalau datang kita sebagai yang di superior kita datang yang lawan ini kita tuh agak susah. Siapa sih Forest kan? MU. Oh MU. Oke. MU gue ngeliat belum dapat pakem untuk. Oh lo jadi mau pakai cara-cara underdog? Bukan nggak ada underdog. Bukan, maksudnya kayak ini tim under aja. Enggak kalau datang kayak lo maksudnya. Maksudnya mungkin kalau secara contoh kayak Chelsea era Pochettino yang dimana nggak ada yang respect, atau era awal Maresca musuh main terbuka, itu permainan fluid, enak, nyetak gol gampang. Tapi di saat musuh udah acknowledge kalau lo tim yang berbahaya, lo tim yang butuh sedikit respect, jadi lo lebih pasif bermainnya, itu baru ujian gitu kan? Betul, setuju gue. Kita pusing di situ, lumayan pusing. Dan kayak Spurs lah, Frank. Baru dia bingung nih megang tim kayak gini gimana nih. Nah, itu ya. Dan Sesko jelek parah. Kemarin game nggak ada penyerangnya itu. Iya, itu dia. Tolol. Sesko jelek menurut gue. Ya cuman itulah, untuk kita nggak bisa ngarepin banyak dari striker masih muda kayak begitu. Belum begitu, kadang nyetel, kadang enggak. Dan gue ngerasa gue lumayan senang dengan 1 poinnya karena nggak kalah. Fair draw sih menurut gue. Iya, fair draw bener. Iya menang gue pasti lebih senang lah kalau menang. Cuman kalah apa namanya, seri. Ya, bagus lah. Iya bagus kondisi kita kayak begitu. Walaupun gue benci banget sama Neko William tengil, dia bilang kita kehilangan 2 poin, tai. Kalau nggak ada clearance-nya Murillo yang ini, lu siapa gitu. Ditolongin sama Sales juga. Iya, Sales. Iya. Ditolongin Sales juga. Sama yang itu Murillo clearance paling pecah sih. Iya, makanya gue kayak santai bre, gue bilang. Iya. Cuman Sesko ada berapa kali keputusan, lu tuh striker. Gue kayak, lu striker, lu nggak bisa ngelakuin hal gitu. Ya tetap lah yang show up Casemiro lagi. MU musim ini ditangani Casemiro. Tapi dia bisa 90 menit kemarin ya. Hebat juga ya. Iya. Emang sih bisa. Dia tuh tergantung form of the day. Lagi giroh apa enggak? Iya. Ya udah, kita langsung aja best player siapa? Duh, gue lagi jujur. Gue kasih Sales ya, jujur. Gue kasih Miro. Gue Sales karena ini pemain under the radar, bener proper goalkeeper Premier League. Gue bisa nembak apa ya? Boleh. Kunya. Gak tahu coba. Punya. Tapi emang jago banget tuh pemain. Itu yang gue mau lihat itu. MU punya itu yang gue mau lihat. Iya. Cuman dia harus disupport sama wingback kiri yang lebih baik lagi lah. Nah, itu. Oh, worst player. Belum, best player dulu. Oh iya, best player gue Casemiro. Worst player? Yang diganti. Siapa? Diogo Dalot worst. Sesko sih. Kalau nggak Sesko tuh 2 tuh jelek banget kemarin. Cuman Dalot parah, Pak. Adanya dia tuh ngaco, Pak. Cuman penggantinya Dorgu, Pak. Nggak menjual. Diego Leon? Amir Ibrahimov coba. Gue setuju sih Sesko gila. Sesko di lawan Brighton sebenarnya cukup bright. Lawan Brighton keren juga. Tapi kemarin beda. Sekarang nyasar di hutan. Iya. Thumbs up. Gue Forest ya. Forest lah. Gue Forest. Iya. Thumbs up ke Forest. Oke, kita langsung lanjut ke game terakhir. Ada Liverpool lawan Aston Villa. Ada yang mau ikut katanya. Li, masuk Li. Nah nih guys, udah ada Ali juga di sini. Baru datang telat. Gimana Le, namanya kehidupan Le. Ya, Liverpool berhasil menang 2-0, 3 poin nih Li, lawan Aston Villa. Aston Villa sebenarnya runnya juga lagi bagus. Tapi nggak tahu caranya gimana tuh. Nggak tahu apa yang terjadi di atas lapangan, tapi Liverpool bisa menang 2-0. Sebenarnya apa yang terjadi? Menang kita. Hah? Menang. Kita. Wah. Iya. Lupa cara kalah kita. Enggak. Ya, gua ngeliat Liverpool kemarin bener kata yang dikatakan sama sebenarnya kata Szoboszlai, ini permainan yang terbaik yang mereka mainkan sekarang di Premier League. Karena gegenpressing sudah balik, terus umpan-umpanannya sudah pas, bertahan yang solid. By the way, kita akhirnya clean sheet. Setelah beberapa pertandingan terakhir kita nggak clean sheet. Ya, it's okay lah. Lebih ke Liverpool bagus apa Aston Villa bapuk? Aston Villa bapuk juga. Ya kalau mengatakan kayak gitu juga bisa dibilang Liverpoolnya agak sedikit bagus lah. Kita harus apresiasi. Enggak lah, lu kan selalu begitu kan tiap menang. Lu kalahnya yang 2 kali
Ya terus kita juga nyerang-nyerang, Pak. Iya nyerang-nyerang gue nggak ada yang ke box aja. Walah. Ya, Golnya. Martinez save apa? Ini sesuatu yang cuma ke arah badan lah. ya gini Pak, saat kondisi yang sakit Liverpool saat ini dengan dia bisanya sakit lah Rim beberapa pertandingan Dianya tanpa kemenangan Rim. Elunya sakit. Beberapa Harus pertandingan di-tag tanpa lu. kemenangan Rim. Itu bukan sakit, Liverpoolnya bapuk. Ya sakit dong. Bapuk. Yang biasa kita menang, yang biasa Nggak kita nggak biasa tuh menang tuh. Menurut gue Aston Villa tuh blow terbesar dia adalah dia nggak punya proper winger. Itu menurut gue satu. Kedua, dia ngelepas satu orang yang menurut gue baru berasa sekarang. Dia pemain cadangan memang berapa tahun terakhir tapi impactnya tuh berasa. Bailey Ke Roma. Iya, Leon Bailey tuh berasa banget nggak ada. Lu sekarang lu lihat siapa wingernya? Gak ada yang bener bos. Sancho nggak bener. Starternya McGinn juga bukan winger. Terus siapa tuh yang di kanan tuh? Bisa. Gue aja istighfar nonton deh. Siapa? Si Guesan. Evan Guesan ya siapa? Iya. Guesan. Gue sih istighfar ya. Guesan. Gue liat dia main. Astagfirullahaladzim. Parah sih itu, parah kemarin. Dan gue baca nih orang sebenarnya juga striker tapi taruh di kanan. Jadi emang ada trouble nih di Forest. Dan kemarin gue lihat kalau Morgan Rogers kemampuan carry-nya dia pas dia dari belakang itu diterima sama winger atau striker yang proper, sebenarnya bisa jadi kebobolan tuh. Tuh. Dan awal-awal Morgan Rogers mainnya bagus-bagus loh. Iya. Roger bagus, lumayan lah awal. Terus Watkins kenapa minggir mulu di kiri sih? Gak paham gue. Dia tuh di otak. Megin nggak mungkin ngejar ke depan lah. Megin tuh pemainnya Dia gelandang Mike. dia tuh left midfielder Iya. bukan left Iya. winger dia. Megin kan Yang gue bingung itu kenapa gak Megin di kanan, Nah. kirinya Malen dari awal aja. Dan Bala juga. Bala pemain yang selalu ngasih impact gak pernah start. Nah itu Itu yang aneh gua deh. paham. Tapi berantem. Tapi serangannya siapa? Aston Villa bener-bener diintiin terus sama Liverpool. Iya, emang. Pressingnya udah Ya, balik. sekarang yang nerima pertandingan itu. Yang nerima final pass-nya Evan Guesan. Iya. Zangzet semua. Lo bayangin yang nerima itu pemain-pemain berkualitas. Mau pemain berkualitas Le, ketika Liverpool udah balik performanya kayak semalam Walah. bagus. Lo kemarin menang itu lo anggap Liverpool balik. Ya sedikit Ya, ada performanya kebaikan lumayan. lah. Gue sih Lumayan. enggak ya. Sama kayak Chelsea nih menang lawan Spurs. Terus bagus gitu. Gini Le, beda kalau Liverpool sama Chelsea. Chelsea itu mungkin sudah bisa dilihat dari track recordnya dia pernah, maksudnya nggak sampai kayak seburuk Liverpool, paham nggak? Nggak paham, oleh kasih tahu li, nggak paham. Kasih tahu. Apa? Gue juga gak paham anjing. Nggak, track recordnya Chelsea itu kan nggak buruk-buruk kayak Liverpool, paham nggak? Iya apalagi yang buruk banget kayak Liverpool keadaannya. Ya mak. Kan gitu kan, apalagi kayak Liverpool yang keadaannya buruk banget. Masa Ya, makanya dengan menang permainan menurut dia- gua keadaan ini belum jadi bounce momennya belum. Belum. Begini loh, disiplinnya mereka Oh iya kemarin. pasti ada naik kelas. Disiplinnya, terus efek kehilangannya udah mulai. Positif, optimis pasti ada. Oh Tapi iya, maksudnya apa yang lo take away dari game ini bahwa Liverpool sudah kembali ya? Tapi Jauh untuk banget. melawan Madrid ya ini maksudnya ini yang bagus Modal lah, baik. modal yang baik. Sedikit baik. Tapi Enggak. tetap kayak Bagus. pesimis sih. Yang penting gini loh, lini pertahanan lo kemarin oke. Madrid hancur. Lini pertahanannya kemarin oke lah, nggak yang buat kesalahan apa-apa gitu, rapi. Tinggal tengahnya aja gimana. Tengahnya Kalau lo tapi- masih ngandelin Gravenberch untuk bantu ke depan, selesai Tapi lo tengahnya, lawan. Pak, tanpa Wirtz kemarin di babak pertama bagus, Pak. Dan Iya, itu bagus. statement tuh. Apa? Buat words juga. Ya mungkin butuh waktu ya. Maksudnya Bert sudah Wirtz lo itu butuh waktu. lo bukan solusi buat gua, lo nggak usah main. Ntar dulu deh, tapi lo ya anggap iya itu statement. Cuma lo lihat babak pertama, kalau Rodgers dan winger-wingernya hidup, Nah, selesai itu. Berapa Rodgersnya- kali ditinggal sama Gravenberch ke depan. Rogersnya hidup ya, Rogersnya hidup. Iya maksudnya Wingersnya wingernya tuh itu nggak ada ready mau main gitu. kemarin. Watkinsnya nggak ngelebar, ready di tengah. Selesai itu Itu kan kemarin. statement gue di awal tadi. Iya, maksud gua backnya solid, cuman karena tengahnya agak Setup gelandangnya agak gua nggak bermasalah. tahu McAllister itu kepalanya di mana. Kenapa Gravenberch harus bantu, harus ngoyo gitu. Szoboszlai harus ngoyo. Lu jangan lupa ya, makanya Taktiknya mungkin aneh. bukan hanya taktik. Gravenberch itu pemain menyerang. Dia itu Iya. DNA-nya pemain menyerang. Iya kan di NE. Ini setahun kemarin udah di nomor 6. Ya Iya mungkin kan itu yang ganggu atau mungkin Ketik- kata slot, oh lu bisa carry, udah maju aja. Gak apa. Iya, Tapi carry, kenapa Le. beda banget? Kenapa beda banget di Ini orang ngomong terus tentang Liverpool, gak bukan fansnya pengen ngomong terus. Mana head was total. Ya. Kenapa beda banget role-nya Gravenberch sama McAllister yang season lalu kita arguably bisa bilang itu midfield terbagus, dua top midfield loh. McAllister sama Gravenberch. McAllister bisa dibilang nomor 8 terbagus season lalu.
Ya par lah with Declan Rice mungkin. Gravenberch hampir bisa dibilang Nggak ada lawan. top 2 CDM. Pertama Top 3 sorry. Ugarte. Caicedo, Ugarte, Gravenberch gitu kan. Nah, kenapa season ini mereka berdua separah itu? Apakah mereka sudah ya udahlah kita udah juara? Udahlah, udah ini semua intinya ada di kepalanya. Mo Salah tuh pemain legend lagi main ya? Enggak, ini Sumpah, Gua kayak ketemu charity Salah. match anjing, Mo Salah. Kayak pemain legend lagi main. Iya, charity match. Charity Iya. match mentok ya, jujur. enggak, ini pelatihnya. Cuma kemarin gue lebih gimana ya, gue lebih berat ke Gakpo kemarin sih. Berat kemarin tuh Gakpo. Udah dibilang ini pemain kayak gimana, Dibanding gak ada yang Salah. percaya. Gue sih Lu bilang Ballon d'Or jing. Enggak, kemarin. Gakpo oke lah kalau gue. Kemarin Gakpo berat lah. Ya Allah wala jago. Kemarin Salah nggak ngeberatin, cuma ngejarnya berat boyo. Cuma Gakpo kemarin berat sih. Udah dibilang, Pak. Ini tim main bagus, cuman Gakpo tuh harusnya gini loh, maksud ketika gua, Pai. belakang sama tengah lagi bagus, depannya tuh Yang lagi harusnya lo nilai ini Cody Gakpo sama Mo Salah. Iya, Ekspektasinya emang. juga harus beda. Loh, Cody Gakpo nih adalah pemain yang akan menang Ballon d'Or. Ngaco. Better mau salah. Nih dia loh yang ngomong. Ini dia yang ngomong. Kata bukan Gil, on tulis cam ya. menitnya, Gil. Tulis menitnya, Gil. Ekitike Tolong, juga Gil. selebrasi malu sih. Yang bagian Apa? ini, Gil. Yang offside. Oh, tapi itu keren. Udah nggak ngapa-ngapain sih game. Iya. Nggak, tapi Tiba-tiba pas selebrasi. gol itu keren, gue suka. Iya, Golnya emang. keren, Golnya keren. malu aja offside. Iya sih jujur. Malu aja. Ekitike menurut gue udah deh pakemin. Tapi better than Isak jauh sih. Sejelek Ekitike. itu pun Isak main bukan solving, nggak solving juga. Pegang omongan gue ya. Nggak mau. Musim depan yang bakal menggila striker top 5 top Eropa, Mbappe, Erling Haaland, Ekitike. Dua lagi. Nggak, Kan dari lima top. Bilang lima. Lu bilang lima. Tiga penyerang. Nggak, lu bilang Terbaik lima. musim depan. Dua lagi Ya, tambahin. kalau Ekitike Ya enggak. Isak masuk lah. Ekitike di mana? Isak. Mainnya di mana Ekitike? Iya. Ya di Liverpool. Oh ya enggak. Sama wah. Udah main 4-4-2. Iya benar. 4-4. Ana bakal bilang, Pak, Ekitike Anu lebih bagus daripada Del Piero musim depan. Lo main 4-4-2, Masa depan. right midfielder lo pakai Salah, Szoboszlai, Gravenberch, kiri siapa ya? Gakpo. Gak punya dia kiri, iya nggak punya. Dia kan Verts kalau main 4-4-2. Aslinya mau tau siapa? Ciesa. Iya Cies. Enggak, Verts di kiri LM. Iya Ward. Jangan udah maksa Ciesa. Depan Isak sama Gakpo atau Ekitike sama Gakpo. Jadi itu tim atau Salah sama Gakpo. Berarti Florian Salah Wirtz sama udah Ekitike. bukan topik ya? Kita udah sama memahami kalau dia bukan Premier League, pemain Premier League. Bukan. Kita sadar kalau dia adalah Dia bukan pemain Premier League ya? dia Kita cuci udah Bukan sepakat pemain ya? Premier League tapi ada perkembangan nanti. Ya, enggak, sementara ini sepakat ya? Sepakat Itu dia bukan flop. perdebatan. Flop sekarang. Sepakat. adalah yang gue ambil. Ya menurut gua Florian Wirtz adalah pemain yang sama sekali cuma bisa main lawan tim Jerman. Enggak Ya gitu buktinya juga. itu doang sih. Lawan Iya, Ya Frankfurt. memang Frankfurt terbuktinya doang. sampai saat ini ya seperti itu. Lawan siapa? Hah? Ngasih maksud G gua aja loh. nggak perlu kita omongin lagi. Baru lawan- Bisa, Iya. masih sepakat kan? Oh masih sepakat. Iya, kita Sepakat udah. Dia udah flop transfer udah fix. Gue sempat ngeliat apa karena Liverpoolnya gue mikir kan. Soalnya sempat berapa kali passingnya lumayan sekali. Iya, atributnya punya, cuma dia bukan pemain Premier League. Iya benar. Itu tuh ada tuh. Bisa Ingat gak juga Szoboszlai sih. musim lalu apa 2 musim lalu dianggap musim kayak Florian Wirtz gini. Beda. Tapi sekarang Ah, Enggak, tahu, kalau Beda. Szoboszlai Florian- itu Szoboszlai dan efektivitasnya- Szoboszlai berapa transfernya? Ya Enggak, itu, makanya bukan itu. karena Kalau budget. Szoboszlai menurut gua bukan kayak Wirtz, beda. Kalau Szoboszlai itu dia dimainin di 10, tapi dia nggak punya atributnya untuk Iya. memberikan seperti nomor 10. Tapi kalau Iya. soal fisik, semua tuh fisik yang kaitannya sama Premier League, responsiveness, Punya naik dia. turun, dia punya semua. Ngerti nggak? Nah iya makanya Kalau itu Wirtz lah. itu yang nggak punya itunya, bukan skillnya. Nah, makanya ini belum ditemukan aja. Belum menemukan aja pilihan yang tepat permainan Wirtz di Liverpool itu Tapi seperti bisa juga apa sih, gitu Le. loh. Wirtz itu selalu main dengan 2 inside forward atau 2 CM. Tiba-tiba main sendiri harus support 3. Itu agak ngeblank Coba kasih dia di dan posisi tiganya ini free harus roll. cepet loh. Lebih enak lah. Lawan apa? Frankfurt kemarin free roll dia mainnya. Dia nggak di CM kemarin lawan Frankfurt. Nggak di Oh. CM mainnya dia mainnya di left. Iya kan dia 4-4-2 di 4-4-2 RM lawan deh. Frankfurt. RM deh. Depannya Ekitike sama Ekitike salah Gakpo. Ekitike Ciesa Gakpo. Orang 2 depan. 2 depannya. Salah akhirnya jadi Iya. striker kiri. Salah nggak dimainin. Akhirnya masuk jadi striker Nggak kiri. mainin sampai akhir. Main salah. Enggak. Nggak dimainin sampai akhir.
Main. Cek. Nih lawan Frankfurt Coba itu cek gitu ya. 4-4-2, depannya itu Isak Ekitike Wirtz di RM, Gakpo di LM. Pas main. 4-4-2. 4-4-2. Kok dia di tengah ngambil bola ke belakang maju. Siapa? Wirtz. Cek Pak, main. Ya Pak. mungkin dari kanan dia masuk ke tengah, Nggak main, Pak. tapi dia main di RM. Siapa yang ganti Ekitike? Main 74. Cek. Cek. Setingatan tapi enggak main dia. Cek. Setingatan berarti. Enggak, kalau menurut gue gini, ini kemenangan yang baik. Menurut gue ini 3 poin yang cukup. Tapi permainan kurang. Dibutuhkan sama Liverpool walaupun mainnya kurang, nggak apa-apa. Ngerti nggak? menang. Nah ini satu tangga lagi untuk kembali menjadi Liverpool yang biasanya. Satu tangga demi satu tangga demi satu tangga. Lebih banyak lagi Mas Dian. Iya, maksudnya ini baru naik satu tangga gitu. Iya. Nangkap nggak? Ah. Tapi bukan berarti kembali. Dan menurut gue besok lawan Real Madrid ceritanya berbeda. Kalau lu sampai menang lawan Real Madrid, nah itu lu bisa lompat Oh, 2 tangga. bungkam sih. Serius. Dua Fans Madrid yang Lu bisa lompat keluar-keluar ini. 2 tangga. Wah. Main di Ya Anfield. tapi kita realistis aja sih dengan kondisi Liverpool yang saat ini lagi drop down banget. Siapa yang bisa diandelin ya? Misalnya kita bicara kayak City itu sekarang bisa ngandelin Haaland. Soboslai. Iya tapi Wirtz. sebetulnya kan Wirtz. lagi yang bener dong Rim. Sumpah lawan Madrid. Lawan Madrid. Khusus Wirtz. lawan Madrid maksud lu? Lawan Madrid Wirtz mainin. Terbang nih orang. Pegang omongan gua. Gak mungkin gak pakai salah juga sih lawan Madrid sih. Iya. Pasti main. Gue arah gue ngomong sebenarnya salah. Gue sih sorry ya, ini orang nggak tahu deh gue mau ngomong. Maksud gue dia jago banget di Premier League. Maksud gue dengan angka golnya dan asisnya. Tapi dia bukan. Gue mau ngeliat pemain itu di sini. Di saat timnya hancur lo ngapain? Betul. Lo ngerti maksud gue? Iya. Cole Palmer Dan gua nggak ngeliat menunjukkan itu. Cole Gitu Palmer loh. menunjukkan Iya. di Chelsea. Gue nggak ngeliat itu. Kenan Yildiz menunjukkan di Juventus. Bruno Fernandes menunjukin di MU. Ada. Gue nggak ngeliat itu gitu. Soboslai sebenarnya. Gue ini ngomongin mau salah. Mau salah. Muhammad Salah. Cristiano. Kalau Soboslai Kalau Soboslai overachieve menurut gue. Soboslai itu overachieve. Dia melebihi kapasitasnya. iya lebih sih. Gitu Tahu loh. enggak kenapa, Le? Kalau dia besok isi right back lagi, Tahu enggak kenapa? Karena Soboslai bisa bagus top sekarang. Karena dia punya pesaing. Mau salah enggak ada pesaing. Ciesa anjing. Soboslai siapa pesaingnya? Weird. Walah pernah di posisi weird. Dengan dia datang ke Liverpool jadi pecutan buat Soboslai, Pak. Ciesa dianggapnya bukan pemain seperti Mo Salah. Padahal bagus. Yes lagi dan lagi si overrated ini, si botak satu ini yang nggak bisa Mohamed ngelatih. Salah. Iya. Panas loh. Si overrated si Mohamed Salah. Botak kan kan? masalah botak. Mohamed Salah kan botak. Aneh. Oh. Nggak pakai king sekarang, Pak Arne. Jadi bapak tiba-tiba. Yaudah, Kata-kata saya Best dah. player siapa? Kerkes. Kita Kerkes lagi. Kerkes top rim. Walaupun nggak main. Gue Gravenberch. Gue Soboslai. Best player? Nggak. Best player kan? Best. Best player gue Gravenberch. Best player gue Soboslai. Soboslai. Kerkes. Sih. Kerkes. Kerkes nggak main. Ya makanya Kerkes. Nggak main. Kerkes. Nol lagi FPL. Jadi lu siapa? Masuk Gravenberch. Gravenberch. Worst player? Worst player. Guesan. Gue kesel sama Iya lu. itu tapi Sampah tuh orang. Itu berat. Gua Pau Torres. Guesan berat sih, berat. Lu juga Guesan? Guesan berat banget. Martinez. Panggil. Iya. Bisa Aduh, juga. kiper Blundernya dari dia tuh. Blunder, Salah golin dari blunder. dia. Sok-sokan. Gol giveaway. So jago Emi. Emang gak jago kan dua season kita tahu dia bukan kiper jago. Thumbs up? Thumbs up ya Liverpool. Liverpool lah akhirnya bisa Liverpool. menang, bisa menang Aston Villa itu thumbs up buat Liverpool. Enggak, maksud gue Liverpool bapuk. Aston Villa bapuk, Liverpoolnya bisa ngambil momen dan itu bagus. Iya itu betul. Thumbs up lah itulah. Ya, oke. Itu aja guys. Kita akan kembali ketemu di hari Kamis untuk review karena akan ada Champions League, banyak game besar. Ada Real Madrid Liverpool, ada Munchen PSG. Itulah. Udah ya, sisanya game kecil ya. Nobar nggak? Udah. Liverpool Madrid. Ya boleh kalau mau. Nobar tapi nggak live ya. Kenapa? Nobar di time gitu. Ya udah guys, itu aja gue Al Atas. Ali, Karim dan Papa undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Ciao.